FEB Unpad. Yang kami hormati, Ketua dan Wakil Ketua Divisi Championship, Himpunan Mahasiswa FEB Unpad. Tak lupa, teman-teman staf serta staf muda Divisi Championship yang saya sayangi dan banggakan, serta semua peserta yang hadir pada siang hari ini. Selamat siang, selamat datang di Explain to Act 2 Training IBS Data Online. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novira Hasya, selaku MC pada hari ini yang merupakan mahasiswa Ilmu Ekonomi FEB Unpad Angkatan 2021. Bagaimana nih kabar kakak-kakak dan teman-teman semua? Semoga kakak-kakak dan teman-teman semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Di kegiatan Explain to Act kita kali ini, kita akan membahas mengenai IBS Data bersama Kak Huda. Teman-teman dan kakak-kakak pasti sering bertanya nih, kenapa sih kita perlu mempelajari IBS Data? Terus bagaimana sih cara kita mengoperasikan IBS? Dan tentunya masih banyak lagi pertanyaan mengenai IBS Data yang akan segera kita bahas dan terjawab melalui Explain to Act kita hari ini. Sebelum kita memulai acaranya, alangkah baiknya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari OCP Explain to Act 2, Training IBS Data Online. Kemudian dilanjut dengan sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa ESP FEB Unpad. Dilanjut dengan pembacaan peraturan, pengenalan atau pembacaan CV pembicara, sesi kuis melalui Kahoot, penyampaian materi oleh pembicara, lalu akan ada sesi tanya-jawab, dan yang terakhir pemberian sertifikat dan dokumentasi acara. Tak perlu menunggu lebih lama lagi nih, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari OCP Explain to Act 2 Training IBS Data Online. Kepada Tessa Sabila Zahira, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat pembicara Explain to Act 2 Training IBS Data Online, yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa ESP FEB 4, yang saya hormati Ketua Divisi dan Wakil Ketua Divisi Championship HIMA ESP FEB 4, dan saya cintai serta banggakan teman-teman staf dan staf muda Divisi Championship HIMA ESP FEB 4. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya sehingga kita dapat berkumpul bersama pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan Explain to Act 2 dengan tema Training IBS Data. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Nurul Huda yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi pembicara di siang hari ini. IBS Data sendiri merupakan data yang berisikan informasi mengenai industri dengan skala menengah ke besar. IBS sendiri dilaksanakan rutin tahunan maupun bulanan. Penggunaan IBS data akan sangat penting, terutama ketika kita ingin membuat suatu penelitian yang berhubungan dengan ekonomi industri. Melihat adanya kebutuhan tersebut, kami dari Divisi Championship HIMA ESP FEB 4 sangat ingin memfasilitasi seluruh mahasiswa ilmu ekonomi FEB 4 yang membutuhkan pelatihan mengenai data IBS. Oleh karena itu, kami berharap melalui kegiatan Explain to Act 2 Training IBS Data Online pada hari ini dapat menjawab semua kebutuhan tersebut. Terakhir, terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir. Semoga melalui kegiatan ini dapat banyak membawa manfaat dan membantu mengenai training IBS Data. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih atas sambutannya kepada Tessa Sabila. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa ESP FEB 4. Kepada Kang Faisal, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama yang saya hormati dan banggakan, rekan Dewan HIMA ESP FEB 4, kemudian Divisi Championship HIMA ESP, Ketua Angkatan ESP, dan tentunya para hadirin yang berbahagia. Saya ucapkan selamat datang di dalam acara Explain to Act yang kedua ini. Mari bersyukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas rahmatnya mungkin kita dapat bersilaturahmi kembali dalam acara ini yang mengambil tema Training IBS Data.
Diadakannya kegiatan ini tidak terlepas dari adanya kerjasama sebagai satu inovasi dari Divisi Championship Hima SP di tahun ini, serta tentunya pemateri kita Kak Huda yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya dan memberikan pemahaman mengenai IBS data pada siang ini, dan sehingga acara pada hari ini bisa kita ikuti hingga selesai. Untuk itu saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Divisi Championship dan Kak Huda, serta yang tentunya tak dapat saya bisa kecualikan para hadirin Explain to Act di siang hari ini. Dan acara ini merupakan rangkaian lanjutan dari training IFLS Data yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Kalau saat itu kita bersama-sama mempelajari IFLS yang merupakan salah satu survei yang bersifat longitudinal, yang bisa dibilang cukup komprehensif di Indonesia karena ruang lingkup studinya itu merupakan studi panel, rumah tangga, individu, dan masyarakat yang terintegrasi. Maka hari ini kita mempelajari IBS data di mana data ini tuh menyediakan informasi statistik industri yang besar maupun yang sedang secara lengkap dari semua perusahaan industri pengolahan di Indonesia tersebut. Dan terutama ini sangat menarik karena IBS data ini memiliki cakupan data dari direktori industri manufaktur yang sangat luas dengan berbagai macam variabel karakteristik perusahaan yang mungkin sangat beragam. Oleh karena itu, teman-teman yang berbahagia, saya mengajak kepada para mahasiswa ilmu ekonomi FEB Unpad ini untuk bisa saling bersinergi positif dalam memberikan dampak perubahan yang makna dalam mencetak prestasi-prestasi untuk alma mater kita, karena jarang-jarang acara seperti ini, dan saya berharap dengan adanya kegiatan training pada siang hari ini dapat membuka kesadaran kita, serta memotivasi kita tentunya sebagai mahasiswa untuk bisa mengasah kemampuan, terutama dalam training dalam pengolahan data. Kepada seluruh peserta, saya harapkan agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius hingga selesai. Dan akhir kata, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan selalu dalam segala aktivitas kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati usaha ulur kita dalam membangun ilmu ekonomi FEB 4 yang lebih unggul. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Faisal atas sambutannya. Sebelum kita lanjut ke rangkaian acara yang berikutnya, saya akan membacakan terlebih dahulu peraturan acara pada siang hari ini. Untuk kakak-kakak dan teman-teman semua diharap untuk memperhatikan dengan saksama. Oke, peraturan yang pertama, peserta diwajibkan untuk berkata dan bersikap sopan. Yang kedua, peserta dilarang untuk merokok, meminum minuman keras, dan melakukan hal terlarang lainnya. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon sebelum dipersilakan untuk berbicara. Dan untuk yang terakhir, sesi tanya-jawab akan diadakan setelah pembicara selesai menyampaikan materi. Namun, pertanyaan juga dapat diajukan saat pembicara masih menyampaikan materi melalui kolom chat dengan sistematika peserta mengajukan pertanyaan dengan format institusi _nama_ pertanyaan. Dan pertanyaan yang sudah diajukan akan dijawab oleh pembicara melalui sesi tanya-jawab yang akan berlangsung selama 20 menit. Demikian peraturan acara pada siang hari ini. Kami harap para peserta dapat menaati peraturan dari awal hingga akhir acara. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada kakak-kakak dan teman-teman peserta Explain to Act 2 siang hari ini untuk melakukan absensi di link yang akan dikirimkan oleh panitia. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan pembicara untuk Explain to Act 2 Training IBS Data Online. Pembicara kita siang hari ini adalah Kak Nurul Huda, yang merupakan alumni dari Ilmu Ekonomi FEB Unpad Angkatan 2017. Saya akan mengenalkan terlebih dahulu tentang Kak Huda. Nah, teman-teman dan kakak-kakak sekalian bisa langsung melihat juga CV Kak Huda melalui share screen yang sudah ditampilkan. Kak Huda memiliki beberapa pengalaman magang. Yang pertama, ia sedang menjabat menjadi seorang personal assistant to Professor Economics Department Universitas Pajajaran pada Juli 2021 sampai sekarang. Selain itu, ia juga sedang menjalani magang di Performance Measurement atau PFM Strategic and Performance Department PT Bank Rakyat Indonesia pada Juli 2021, dan juga ia memiliki magang sampingan menjadi Project Management Intern. Selain itu, Kak Huda juga memiliki pengalaman organisasi, yaitu pernah menjadi Vice President Pena Bangsa, Fakultas Ekonomi Bisnis Unpad pada tahun 2019, menjadi Assistant Manager of Networking pada 2018, dan untuk sisanya, teman-teman dan kakak-kakak bisa langsung lihat di CV. Oke, beralih dari pengalaman magang dan organisasi, Kak Huda juga ternyata punya beberapa pengalaman kepanitiaan.
Kak Huda pernah menjadi seorang Vice President Economic Outlook pada 2019, Vice President International Microeconomics Competition pada 2018, dan masih banyak lagi. Nah, selain aktif di bidang non-akademik, Kak Huda juga telah meraih berbagai prestasi akademik selama mengenyam pendidikan di Universitas Pajajaran. Kak Huda berhasil mendapatkan gelar sarjana ekonomi dengan mendapatkan indeks prestasi kumulatif 3,53. Kak Huda juga berhasil menjadi juara pertama dalam National Essay Competition, sekaligus mendapatkan penghargaan poster terbaik dalam National Essay Competition pada 2021. Dan masih banyak lagi nih yang bisa teman-teman dan kakak-kakak lihat di CV penghargaan dan prestasi lainnya yang sudah berhasil diukir oleh Kak Huda. Nah, pasti teman-teman dan kakak-kakak udah gak sabar banget mau dengerin pemaparan materi dari pembicara keren seperti Kak Huda. Tapi sebelum kita memulai pemaparan materi, kita akan masuk ke sesi quiz melalui Kahoot dulu supaya teman-teman dan kakak-kakak di rumah bisa sekalian dulu nih review materi umum mengenai IBS Data. Jadi untuk kakak-kakak dan teman-teman langsung aja ikutin kuisnya karena satu orang pemenang akan mendapatkan hadiah sejumlah GoPay dari panitia. Untuk teman-teman panitia boleh silakan ditampilkan kode untuk masuk ke kuisnya. Oke, sudah ditampilkan. Izinkan saya menyebutkan kodenya 9236189. Atau teman-teman dan kakak-kakak bisa langsung copy paste aja kode Kahoot-nya yang sudah dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat. Untuk teman-teman dan kakak-kakak yang mau ikutan kuisnya, jangan lupa untuk mengganti format nama menjadi institusi _ nama. Oke, sudah ada Unpad Haisyam. Dilanjut dengan Unpad Pram, Unpad Afi. Oke, sudah mulai ramai ya. Oke, sudah ada 8 orang. Untuk teman-teman dan kakak-kakak yang belum join quiznya, langsung aja ikut join quiznya dengan kode 9236189. Wah, sudah ramai. Teman-teman dan kakak-kakak yang belum join quiznya, boleh langsung segera join quiznya melalui kode Kahoot 9236189. Oke. Wah, sudah semakin ramai nih. Yuk, untuk teman-teman dan kakak-kakak yang belum, langsung aja segera join Kahoot-nya. Oke, aku tunggu 1 menit lagi untuk teman-teman dan kakak-kakak yang belum join Kahoot-nya, boleh segera join.
Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai kuisnya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, S-Plan to Act merupakan salah satu program kerja divisi Championship HIMA ASP FEB 4 yang terdiri atas berapa tema besar? Apakah jawabannya 4, 1, 2, atau 3? Wah, Kak Otni bilang 1 nih. Oke, jadi jawaban yang benar adalah 2, dan ternyata masih banyak nih jawaban yang salah. Oke, aku kasih sedikit informasi bahwa tema besar S-Plan to Act kita itu ada Exploring IBS Data dan Exploring IFLS Data. Oke, ternyata Unpad Kenang memimpin game kali ini. Boleh kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang kedua, siapa pembicara S-Plan to Act training IBS Data? Apakah Kariksal dari Ekonomi 19? Apakah Insan dari ESP 16? Apakah Uda dari ESP 17? Atau Katorik nih dari ESP 16? Oke, jadi jawaban yang benar adalah Nurul Huda dari ESP 17. Wah, ternyata masih ada yang jawab salah nih. Masih ada yang jawab Kariksal. Oke, kita lihat dulu podium perolehan nilai sementara. Waduh, Unpad Haisyam berhasil merebut posisi Unpad Kenang nih. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga. Di bawah ini yang bukan kegiatan survei yang dilakukan BPS adalah apakah Susenas, apakah Potda, apakah Sakernas, atau IBS? Yang bukan ya teman-teman, yang bukan. Hati-hati, jangan keliru. Waduh, jawabannya beragam ya. Tapi jawaban benernya berhasil dominan teman-teman yang kakak jawab. Oke, jadi yang bukan merupakan kegiatan survei yang dilakukan BPS itu adalah potensi desa atau potdes ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat dulu perolehan nilai sementaranya. Waduh, Unpad Diana berhasil memimpin game sejauh ini ya. Kita lanjut aja. Yuk teman-teman, jangan mau kalah. Oke, pertanyaan keempat. Survei IBS adalah survei lengkap perusahaan manufaktur skala menengah dan besar. Benar atau salah? True or false nih? Benar apa salah ya? Waduh, jadi jawaban yang benar itu adalah benar atau true. Tapi masih ada 3 orang nih yang jawab salah. Tapi nggak apa-apa. Kita lihat dulu perolehan nilai sementara. Waduh, Unpad Kenang berhasil memimpin game sejauh ini lagi nih. Berhasil merebut posisi Unpad Diana. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Teman-teman jangan mau kalah. Oke, pertanyaan kelima. Pada tahun berapa survei pertama IBS dilakukan? Apakah 1975 atau 2020 baru kemarin nih, atau 2017 atau 1961? Ayo, berapa nih? Wah, jadi jawaban yang benar adalah 1961 ya. Oke, kita lihat dulu nih nilainya. Oke, game kali ini dipimpin Unpad Samil sejauh ini. Oke, untuk yang masih belum masuk ke 5 besar nih, ayo semangat, jawab yang benar biar bisa dapat GoPay nih. Oke, kita langsung aja mulai ke pertanyaan berikutnya.
Pertanyaan ke-6. Kapan survei IBS secara rutin dilaksanakan? Ini udah ada nih di bahan tayang yang udah di-share di IG Hima. Kira-kira jawaban mana nih yang benar ya? Oke, jadi jawaban yang benar adalah tahunan dan bulanan. Ternyata masih ada yang jawab salah, dan banyak. Oke, kita lihat dulu nih siapa yang memimpin game sejauh ini. Oke, Unpad Mateus berhasil naik dan Unpad Samil masih berhasil mempertahankan posisi. Kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-7, true or false? Survei IBS tahunan memiliki cakupan wilayah hanya sebagian wilayah Indonesia. Benar atau salah ya? Waduh, ternyata jawabannya tipis ya. Jadi salah ya, ternyata bukan cuma sebagian wilayah Indonesia. Sayang banget nih yang jawab true ternyata 10 orang. Oke, kita lihat dulu nih perolehan nilai sementara. Wah, Unpad Samil berhasil mendapatkan benar 3 kali berturut-turut ternyata nih. Masih memimpin game sejauh ini. Untuk yang belum masuk 5 besar, semangat. Kita berperang di pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan ke-8. Level terendah pada survei IBS bulanan adalah kota atau kabupaten, ataukah provinsi, ataukah desa atau negara? Level terendah. Jeng jeng. Oke, jadi jawaban yang benar level terendah pada survei IBS bulanan itu adalah provinsi. Ternyata masih ada yang jawab negara ya. Oke, kita lihat dulu perolehan nilainya. Wah, ternyata posisi Unpad Samil berhasil direbut oleh Unpad Azizah. Kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Semangat untuk semuanya. Untuk pertanyaan ke-9, survei IBS bulanan dapat digunakan untuk mengetahui indikator dini pertumbuhan sektor industri manufaktur. True or false? Benar atau salah nih kira-kira? Semangat semuanya, true or false? Oke. Ya, jadi jawaban yang benar adalah true dan alhamdulillah dominan jawab benar. Kita lihat dulu perolehan nilainya. Wah, oke, masih dipimpin oleh Unpad Azizah. Boleh kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Ayo teman-teman jangan sampai salah biar bisa dapat GoPay. Oke, pertanyaan terakhir. Data IBS merupakan salah satu dataset yang sering digunakan untuk bidang ekonomi industri atau ekonomi keuangan atau ekonomi sumber daya alam atau ekonomi SDM dan ketenagakerjaan. Ayo teman-teman. Oke, jadi jawaban yang benar adalah ekonomi industri dan ternyata semua ada yang jawab nih opsi lainnya. Tapi nggak apa-apa, akhirnya kita udah tiba di soal terakhir dan ayo kita lihat siapa pemenang dari game kali ini. Posisi ketiga, Unpad Dedi. Oke, kita lihat posisi kedua, Unpad Faisal. Dan posisi pertama berhasil diraih oleh Unpad Azizah. Selamat kepada Kak Azizah yang sudah memenangkan kuis kali ini. Kepada Kak Azizah, boleh segera kirim nomor handphonenya ke saya lewat private chat agar hadiah dapat segera diproses oleh panitia. Selamat kepada Kak Azizah. Yang belum menang, yang belum dapat hadiah, jangan bersedih hati karena masih ada 2 hadiah menanti nih. Oke, akhirnya tadi kita udah selesai nih gamenya.
seperti yang udah ditunggu teman-teman dan kakak-kakak, akhirnya kita akan masuk ke sesi pemaparan materi bersama Kak Huda nih. Sebelum lanjut ke sesi pemaparan materi, aku mau ngingetin dulu bahwa semua peserta dianjurkan untuk membuka aplikasi Stata pada device masing-masing, karena pada penyampaian materi kali ini, Kak Huda akan menuntun langsung kita untuk dapat simulasi pengolahan data IBS di Stata. Kalau gitu, boleh disiapin, sambil disiapin aku mau panggil Kak Huda nih. Langsung aja kita sambut Kak Huda. Kepada Kak Huda, waktu dan layar dipersilakan. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran ya teman-teman? Aman, Kak. Oke, nah mungkin sebelumnya perkenalkan dulu nih. Tadi kan sempat dikenalkan juga sama MC ya. Buat teman-teman yang baru join, perkenalkan aku Huda dari jurusan Ilmu Ekonomi juga. Alhamdulillah baru lulus bulan ini di tanggal 4 kemarin. Dan untuk saat ini masih statusnya masih dalam program magang. Jadi belum dapat kerja nih. Oke, nah sebelumnya mungkin jujur ini ya, kayak kemarin tuh, ini aku cerita dulu kali ya. Kemarin tuh ketika di chat sama Rizkal, kayak diminta buat gantiin Kak Alif gitu kan, buat ngisi materi ini. Jujur pertama kali itu langsung kaget kan, kayak, loh kok aku gitu kan, bingung nih kenapa nih gitu kan. Terus pas Kak Alif ngechat, ternyata emang di ESW itu jarang anak-anak yang pernah megang IBS ini kan. Terus kayak dari aku pribadi, kayak gimana nih, jadi kayak merasa takut, tapi juga pengen juga gitu nyoba buat ngasih pengalaman baru lah buat adik-adik atau teman-teman sekalian gitu kan. Soalnya kan kalau melihat flashback ke pengisi-pengisi acara sebelumnya itu kan kayak keren-keren gitu kan Kak, ada Kak Isan gitu kan, mereka semua kan kayak expert banget gitu kan, sementara dari aku pribadi itu masih kayak ya apalah dibandingin mereka gitu kan. Tapi intinya mah di sini nanti kita semua bakalan coba sharing bareng-bareng terkait IBS ini. Soalnya emang FYI aja teman-teman, kalau terkait ekonomi industri di jurusan kita nih khususnya di Ilmu Ekonomi 4, itu tuh emang bisa dibilang peminatnya itu nggak banyak lah gitu. Biarpun ya ketika mereka ngambil mata kuliah ekonomi industri, mereka tuh banyak tuh, tapi ketika mereka udah masuk ekonomi industri yang lanjutan, itu tuh bisa dihitung jari gitu. Pada saat itu angkatan aku aja yang ngambil itu nggak nyampe 10 anak kan, bahkan itu 2 angkatan disatuin gitu kan. Aku sama Kak Alif tuh satu kelas waktu itu di ekonomi industri yang terakhir, jadi itu benar-benar ekonomi industri yang terakhir gitu loh. Kalau yang pas ekonomi industri yang pertama itu banyak sampai 2 kelasan gitu kan. Nah dari situ emang kelihatan gitu kalau ternyata ekonomi industri itu emang peminatnya emang sedikit kan. Kayak berbanding terbalik sama teman-teman yang mungkin kayak interestnya tuh ke hal-hal lain kayak ekonomi mikro yang nggak apa ya istilahnya. Kalau dibilang susah sih sebenarnya enggak ya. Soalnya ekonomi industri kadang aku juga bingung sih. Kenapa teman-teman nyebutnya tuh kayak mikroekonomi 3 atau gimana kan, soalnya kan sama aja gitu. Cuman bedanya di sini nih, kalau dari sudut pandang aku sendiri, pengalaman aku nih, dapat pelajaran terkait ekonomi industri, itu tuh kita bakalan belajar banyak hal tuh. Tidak hanya tentang ekonomi itu sendiri gitu. Misalkan nih, kayak ini mungkin kalau kita belajar hanya sampai di ekonomi industri yang pertama, mungkin tidak akan dapat hal seperti ini ya. Jadi kayak ketika aku masuk ke kelas itu tuh diajarin gitu loh, kayak bagaimana sih kita mempelajari ekonomi industri tapi kita hubungkan dengan ekonomi yang sudah ada di kondisi realitanya. Misalkan kayak pemerintah ternyata membuat kebijakan semacam ini nih untuk sebuah industri gitu kan. Nah, itu tuh yang jadi hal-hal unik tuh yang perlu kita kulik gitu loh. Nah, hal-hal demikian kan nggak semua cabang ilmu ekonomi ada gitu kan. Ya biarpun nggak ekonomi industri sendiri sih gitu kan. Tapi kalau menurut aku pribadi emang menarik sih, hingga akhirnya dari situ aku memutuskan untuk mengambil tugas akhir di bidang ekonomi industri. Bahkan di angkatanku sendiri itu yang ngambil konsentrasi ekonomi industri di skripsinya itu yang satu dosen pembimbing sama aku tuh angkatan aku ya, aku sendiri. Ada sih satu tuh dari angkatan atas, kayak wah kayaknya ini kenapa teman-teman nggak pada tertarik gitu. Tapi ternyata ada sih, setelah aku lulus nih ternyata ada teman aku yang ngambil ekonomi industri juga. Nah, mungkin itu sekilas tentang ekonomi industri teman-teman. Nah, jadi mungkin
pada materi kali ini nantinya aku bakal sampein kiranya tuh basicnya aja. Jadi dasar-dasar aja yang sekiranya teman-teman semua udah dapatkan di kelas. Kayak apa ya, materi-materi ekonomi industri yang memang sudah familiar lah gitu. Soalnya sebenarnya ekonomi industri sangat luas banget. Bahkan aku pribadi sampai saat ini ya, sebagai status aku nih sebagai asisten dari Pak Profesor Maman, itu juga masih sambil belajar gitu loh. Ekonomi industri ternyata ada ini ya, ternyata ada ini ya gitu kan. Jadi kayak baru sadar ternyata seluas ini gitu. Jadi makin tahu aja nih kalau pengetahuan aku soal ekonomi industri itu istilahnya ya baru secuil banget lah gitu loh. Jadi di sini mungkin aku cuma mau jelasin sebagian aja. Nah, khususnya terkait IBS, industri besar dan sedang. Nah, mungkin ini aku izin share screen ya teman-teman. Nah ini nih. Nah, mungkin tadi, oke, ini sudah terlihat ya? Sudah terlihat kan? Sudah, Kak. Oke, nah mungkin tadi sama Novira ya, sudah dikasih spoiler sedikit tuh tentang IBS itu apa gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya itu benar banget kata Novira. IBS itu ada dua ya, ada tahunan, ada bulanan gitu. Nah, tapi IBS sendiri itu mungkin juga sama halnya dengan data-data yang dikeluarkan BPS lainnya. Unik dan menarik gitu loh untuk kita kaji lebih dalam lagi gitu kan. Nah, nanti aku bakal sampaikan tuh kayak sebenarnya sebagus apa sih kondisi data IBS di Indonesia itu gitu kan. Apakah emang sudah mumpuni gitu untuk digunakan sebagai bahan penelitian gitu. Biarpun sebenarnya sudah cukup, cuman ada beberapa poin yang dinilai masih perlu untuk ditingkatkan gitu kan. Nah, oke. Nah, ini mungkin untuk pengantar aja sih. Nah, sebenarnya kan BPS, Badan Pusat Statistik itu melakukan beberapa kali survei kan. Survei ya, bukan hal-hal lain. Sebenarnya kalau untuk program BPS kan banyak banget. Nah, di sini tuh kita hanya fokus sama surveinya. Nah, kalau IBS itu tuh sama halnya kayak Susenas, Sakernas gitu. Cuman bedanya kalau misalkan diibaratkan di dalam ilmu ekonomi, biasanya kan kita belajarnya tuh antara orang atau negara gitu kan. Nah, kalau IBS ini orangnya itu kita ganti sama perusahaan gitu. Jadi kita belajar tentang bukan belajar sih, kita bagaimana kita mengumpulkan data tentang kegiatan-kegiatan si perusahaan ini gitu kan. Per perusahaan gitu. Nah, bisa bayangin lah ke IBS saja di Indonesia ya. Itu tuh ada berapa banyak perusahaan dan nanti ada sih di sini jumlahnya sekitar berapa sih perusahaan yang sudah BPS berhasil kumpulkan gitu lah. Dan itu menurut aku angka yang fantastik gitu loh sampai sejauh ini ya. Gitu. Dan itu juga bisa jadi peluang tuh buat teman-teman nantinya kayak misalkan teman-teman tertarik buat research terkait industri, itu tuh kayak teman-teman tuh punya wadah yang luas gitu. Soalnya di sini tuh teman-teman punya banyak choice buat milih tuh mau milih industri apa dan perusahaan apa gitu kan. Oke. Nah, ini mungkin tadi juga sempat disampaikan sama MC ya. Jadi mungkin kalau dari pengertiannya sendiri nih, kayak IBS tuh kan sudah jelas tuh kalau fokusnya ke perusahaan manufaktur dan skalanya tuh tentunya menengah sampai besar. Nah, kalau buat aturannya sendiri itu mereka melihat pada patokan si tenaga kerja. Jadi semisal perusahaan itu ada tenaga kerja minimal 20, mereka akan menjadi responden dari si IBS ini. Nah, dan IBS ini juga sifatnya rutin, tahunan atau bulanan ya. Oke, nah kalau sebenarnya nih kayak yang melatar belakangi IBS kenapa dilakukan, itu tuh digunakan sebagai bahan evaluasi atau perencanaan pembangunan gitu loh. Jadi dari latar belakang inilah nanti mungkin atau suatu saat nanti teman-teman ketika melakukan penelitian tentang industri, teman-teman akan menemukan kesulitan untuk mendapatkan data gitu. Biarpun di website BPS itu udah ada ya kayak data berapa sih biaya input perusahaan ini gitu kan. Tapi itu tuh kalau misalkan kita buat research, itu tuh masih kayak kurang banget gitu loh. Soalnya kalau kita menggunakan research, menggunakan data IBS, kita tuh butuh data yang di sini nih. Yang ada ini nih, lengkap ini. Nah, sorry. Nah, ini tuh data yang satu paket ini tuh sifatnya bukan tidak seperti IFLS ya. Kalau IFLS kan kita bisa download kapan aja kan. Nah, kalau ini tuh sedikit ada gimana ya?
susah lah buat dapetinnya gitu loh. Nah, alhamdulillahnya nih kita di Unpad tuh punya Profesor Maman. Beliau kan kebetulan juga guru besar di bidang ekonomi industri ya teman-teman. Jadi kayak kita punya privilege tersendiri nih buat dapetin data ini gitu. Jadi kayak gampangnya nih kemarin aja aku sama teman-teman aku ya Kak Alif, Kak Diana gitu, ketika kita mengerjakan tugas akhir dengan topik industri, kita hanya cukup meminta data ini ke Pak Maman gitu. Kita tidak perlu mengurus dokumen ke BPS atau ke kampus dulu gitu kan. Itu kan ribet banget kan sebenarnya kan gitu. Soalnya emang data IBS ini tuh kan tujuannya buat ini nih, evaluasi dan perencanaan gitu loh. Jadi emang bukan buat konsumsi umum gitu, biarpun emang beberapa statistik dasar sama BPS itu sudah dipublikasikan gitu. Itu. Nah, kemudian ini nih. Jadi ketika nanti teman-teman pelajari lebih dalam tentang IBS, itu tuh ada beberapa klasifikasi atau master gitu loh. Nah, kalau yang saya ketahui itu ada 3, sebenarnya ada 4 sih, tapi kan kalau di Indonesia itu masih kosong terakhir. Jadi kayak masih fokus ke 3. Nah, di sini mungkin nanti aku bakal fokusnya ke KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, kenapa aku milih fokus ke ini? Karena emang KBLI ini tuh lebih banyak digunakan sama research kayak kita nih mahasiswa gitu loh. Soalnya kalau aku pribadi juga belum pernah tuh menggunakan yang KBKI gitu. Nah, kalau KBLI sendiri itu gampangnya tuh kayak apa ya? Semacam panduan tuh buat ngelompokin perusahaan-perusahaan itu masuk kelompok apa gitu loh. Jadi misalkan gampangnya nih, kayak ada perusahaan yang mengolah baju atau garment gitu kan. Nah, itu kan tidak serta-merta mereka langsung masuk ke industri pakaian gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi kayak mereka harus dikelompokin dulu tuh dari kelompok masuk apa, subgolongan apa, golongan apa, baru ke kriteria atau kategorinya apa gitu. Nah, nanti aku coba kasih lihat kayak seberapa banyaknya tuh KBLI itu. Nah, oke. Nah, terus kemudian kalau terkait dengan survei IBS, itu tadi sama teman-teman juga udah sempat jawab kan di Kahoot-nya. Itu ada 2, benar. Jadi ada survei tahunan sama survei bulanan. Nah, kalau survei tahunan ini nih yang bisa jadi kayak peluang buat kita jadiin bahan sebagai research kita. Karena kalau ketika kita menggunakan data survei tahunan, kita bisa, ini sifatnya panel ya teman-teman. Jadi kita bisa melakukan research yang banyak gitu loh. Nah, kalau untuk tujuannya mungkin teman-teman bisa baca di layar teman-teman masing-masing ya. Nah, kalau untuk survei bulanan, gampangannya itu jujur kalau aku pribadi belum pernah lihat sih bentuk hasil survei bulanan itu gimana. Jadi kayak, tapi sepengetahuan aku ya, bentuknya itu kayak apa ya? Kalau misalkan biasanya anak-anak makro nih tahu kalau mereka kan, kita kan sering buka tuh di website BPS ya, kayak nemu laporan gitu kan, kayak indikator statistik gitu. Nah, yang dikeluarin setiap bulan sebenarnya indikator statistik yang dikeluarin BPS itu tuh tidak mencakup semua wilayah Indonesia gitu, tapi hanya beberapa wilayah terpilih. Nah, begitu juga dengan survei bulanan ini. Nah, kenapa demikian? Ya mungkin lebih efisien aja kali ya, karena kan mungkin kalau misalnya kita ngelakuin survei setiap bulan, terus ketika kita harus ngejar sampai sedemikian rupa banyaknya industri di Indonesia kan, itu membutuhkan biaya dan waktu yang cukup panjang ya. Jadi otomatis ketika survei bulanan, kita hanya akan terfokus sama beberapa perusahaan saja gitu kan. Dan otomatis karena hanya beberapa perusahaan, sifatnya pun bakalan berbeda gitu. Dan tentunya variabelnya juga bakal berbeda. Nah, di sini. Nah, kalau dilihat dari sisi kelengkapannya, otomatis lebih lengkap yang tahunan kan. Oke, nah ini lanjutannya teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini nih. Nih, yang di unit statistik. Kalau IBS yang survei bulanan, itu tuh hanya terfokus sama perusahaan besar, tapi yang terpilih. Besar dan sedang, maaf. Tapi yang terpilih. Kalau yang tahunan tuh diusahakan semuanya, tapi belum semuanya sih di Indonesia realitanya gitu. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, ini nih, yang aku sampaikan tadi, kayak indikator ekonomi, statistik Indonesia gitu kan. Publikasinya tuh bentuknya kayak gini nih. Biasanya kalau teman-teman nyari bentuk publikasinya tuh bisa tuh di BPS, cari aja yang file-file dokumen dalam bentuk PDF kan, itu tuh ada kayak gini nih. Jadi mereka udah langsung ngasih tahu tuh kayak hasilnya tuh kayak gini gitu. Nah, tuh. Nah ini nih
yang aku sempat kasih tahu tadi tentang KBLI ya. Nah ini, nah kalau KBKI sebelumnya mohon maaf itu tuh ke komoditas, kita perlu nge-highlight di situ ya, KBKI ke komoditas. Nah kalau KBL itu lebih ke bidang usaha. Nah kalau teman-teman nggak punya gambaran bidang usaha atau lapangan usaha itu yang seperti apa sih? Nah kalau kita kan kalau anak ekonomi nggak asing kan ketika kita ngelihat apa sih neraca pendapatan domestik bruto Indonesia itu loh, yang ada makanan, minuman dan lain-lain kayak gini nih. Nah ini nih kan biasanya kayak gini nih. Nah ini nih lapangan usaha tuh ini nih, ini gitu. Nah di situ di KBLI itu kalau yang terbaru itu setahu aku yang masih dipakai sampai saat itu tahun 2015 ya aturannya, itu revisi keempat. Nah ketika teman-teman buka nanti, oke mungkin aku bakal kasih contoh dulu filenya kayak gimana. Wait. Nah jadi di KBLI itu benar-benar sedetail itu dan selengkap itu gitu loh. Jadi ketika nanti teman-teman emang tertarik buat melakukan research tentang industri ini, teman-teman tinggal bilang aja ke Pak Maman minta data buat industri ini gitu. Nah, wait. Ini saya liatin dulu ya. Nah, ini nih. Ini tuh buku khusus KBLI. Nah, ini nih ya. Ini yang terakhir yang 2015. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, wait. Itu nanti teman-teman ini tuh isinya cuman kayak apa ya istilahnya, daftar-daftar doang kayak kode perusahaannya masuknya apa gitu. Nah kayak misalnya ini nih kalau ini kan berarti kayak di bawah ini ternyata tuh ada perusahaan golongan-golongan lain gitu loh. Nah itu lebih detail lagi tuh ke bawah, nanti teman-teman bakal lebih tahu lagi gitu. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan research terkait dengan industri, teman-teman itu memang benar-benar harus diarahkan buat spesifik gitu loh, spesifik ke industri apa nih gitu kan. Jadi biar nanti data yang kita dapat pun juga pas gitu. Nah ini tuh yang aku pernah kasih tahu tadi. Jadi total perusahaan di Indonesia, ini kelompok dia bukan perusahaan sorry, itu sudah ada 1.573. Itu kelompok ya. Dan satu kelompok itu bisa berisi ratusan perusahaan. Jadi mungkin teman-teman bisa bayangkan seberapa kerennya ya BPS buat ngumpulin data terkait IBS ini kan gitu. Nah kalau sebelumnya tuh Pak Profesor Maman itu beliau pernah melakukan research terkait industri ini dalam skala sektor atau istilahnya tuh lebih tinggi lah dalam kegolongan kan. Jadi makanan minuman gitu. Nah kalau sementara aku Kak Diana gitu lebih ke kelompok, jadi lebih ke spesifik lagi gitu. Nah disitulah jadi kayak misal teman-teman emang tertarik buat melakukan research tentang industri, teman-teman tuh punya pilihan banyak gitu loh, mau fokus ke perusahaannya atau ke golongannya atau subgolongannya gitu tuh sudah ada aturannya sendiri. Nah di KBLI ini nih. Gitu. Nah kita kembali ke PowerPoint tadi. Nah ini. Oh iya, jadi semisal nanti teman-teman baca-baca research industri gitu, semisal teman-teman nemu kata-kata ISIC gitu, jangan bingung, itu sebenarnya sama aja dengan KBLI. Bedanya kalau ISIC itu standar internasional, kalau KBLI itu yang punya kita Indonesia gitu. Nah ini nih cara gampang bacanya ya. Jadi kalau di buku yang tadi itu yang isinya ratusan halaman tuh, ini aku comot sedikit. Ini nih, itu tuh ada namanya sendiri, misalkan kayak industri minuman. Ini 92 tuh halaman ya, bukan kode ya. Nah, dan kode itu yang depan ini, 2 digit, biasanya nyebutnya gitu, 2 digit. Berarti dia tuh golongan pokok, golongan utamanya tuh industri minuman. Nah, gitu tuh. Nah, industri minuman tuh masih ada bawahnya lagi. Oh, ini masih industri minuman juga ternyata. Nah, itu juga ada lagi tuh kayak alkohol gitu kan. Dan masih banyak lagi gitu loh ternyata. Nah, ini nih. Jadi emang setiap bagian itu tuh ada kelasnya sendiri-sendiri gitu. Jadi ketika nanti teman-teman coba research, kalau misal teman-teman emang tertantang buat bermain dengan banyak data, itu mungkin teman-teman bisa langsung coba aja nge-research di tingkat golongan pokok gitu kan. Kan bisa kebayang tuh berapa juta mungkin ya data yang bakal teman-teman olah gitu kan. Soalnya dulu kemarin aja aku di sekelas kelompok, itu yang paling kecil ya, itu tuh datanya tuh sudah ada berapa ratus perusahaan gitu. Dan itu panel gitu. Nah nanti mungkin kita bakal belajar sedikit tentang data yang sebelumnya aku dapat itu di Stata. Jadi mungkin tapi nanti mohon maaf juga sih soalnya sebelum
aku bakal ngasih tahu beberapa variabel-variabel yang sekiranya familiar aja buat kita semua gitu, biar nggak bingung gitu. Oke, nah ini yang tadi ya. Gitu. Nah ini bisa dari sini nih, kayak ini BPS tuh terakhir 2019 ya, ngasih tahunya tuh jumlah perusahaan yang masuk ke dalam kelompok makanan 2 digit ya, itu tuh ternyata ada sekian tuh 6.823 gitu. Nah itu tuh menurut aku ya tuh banyak banget gitu loh, biarpun jumlahnya emang turun sih. Ini bukan berarti perusahaannya nggak ada ya, tapi perusahaannya tuh nggak mau jadi responden gitu loh, kayak nggak mau ngisi atau nggak melengkapi data gitu. Jadi jangan beranggapan kok nih data angkanya tiap tahun beda-beda ya, apakah perusahaannya bangkrut apa gimana, belum tentu kayak gitu, bisa aja masih ada, cuman dianya nggak jadi responden lagi gitu loh, gitu. Nah ini nih yang sempat aku singgung tadi di awal. Jadi data industri besar dan sedang di Indonesia itu sebenarnya ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan, dan sampai sekarang dari aku pribadi tuh salut sih sama usaha BPS buat meningkatkan kualitas dari IBS ini. Mengingat tujuan dari IBS ini kan bagus ya, mereka tuh lebih menyasar buat kebijakan-kebijakan seperti itu juga kan, dan buat menganalisa bagaimana sih kondisi industri yang ada di Indonesia. Nah, tetapi ternyata emang ada beberapa masalah tuh, kayak yang pertama respon rate rendah. Itu tadi kan kita bisa lihat kan di slide sebelumnya ini kan kayak berubah-ubah tuh perusahaannya kan, kadang naik kadang turun gitu kan. Nah itu tuh responnya tuh rendah gitu loh, terus kontennya tuh kurang lengkap. Nah nanti mungkin aku bakal kasih lihat tuh nanti di file Excel ya, itu bakal kelihatan tuh kurang lengkapnya gimana dan bagaimana. Terus datanya kurang berkualitas. Nah, maksud kurang berkualitas di sini tuh bukan berarti datanya jelek ya, tapi karena emang kontennya kurang lengkap gitu loh. Jadi ketika teman-teman menggunakan data ini udah bagus, cuman kalau kita bandingkan dengan data-data IBS yang ada di negara lain, ya mungkin bisa dibilang Indonesia masih kurang lah gitu. Soalnya kalau kita baca artikel atau jurnal ilmiah yang diterbitkan sama luar negara lain ya, itu tuh keren banget gitu loh, kayak data mereka tuh benar-benar kayak compact dan lengkap gitu loh, bagus juga kan. Nah, sementara di kita ya itu tadi emang masih kurang gitu, buat dapetin aja susah kan gitu. Nah, itu kan. Terus terkait pemasukan dokumen terlambat. Nah, jadi ini tuh berhubungan sama apa ya? Kayak range waktu data yang bisa kita minta semisal kita mau research itu. Jadi sepengalaman aku, kalau data IBS itu ada lag 2 tahun. Jadi semisalkan sekarang kan tahun 2021, otomatis data yang terbaru itu ada di tahun 2019. Nah, makanya di sini 19 kan ini. Itu gitu. Jadi mereka tuh nggak update pas gitu loh, kayak lag 2 tahun kan lumayan lama kan, 2 tahun itu gitu. Jadi mereka tuh butuh waktu jeda 2 tahun buat mengupdate data IBS gitu. Nah, terus yang terakhir itu kayak ya dari si perusahaan sendiri gitu loh. Mereka tuh nggak mau ngisi ya karena emang mereka kurang sadar kayak seberapa pentingnya data gitu. Oke. Nah, mungkin ini beberapa judul penelitian terkait dengan industri ya. Kan emang kalau teman-teman yang tidak masuk kelas industri mungkin kayak kurang jarang lah melihat judul-judul yang ekonomi industri itu kayak gimana sih gitu kan. Nah, di sini tuh ini aku cuplik dari beberapa sumber ya, kayak yang basic itu kayak ini kayak HHI kan. Mungkin teman-teman semua dah pada tahu lah HHI itu apa gitu kan. Itu nah ini nih yang salah satu penelitian dosen kita Pak Maman, Profesor Maman. Dan itu memang ini tuh terbit di jurnal internasional ya yang bagus ya, teman-teman. Ini nih. Nah, ini tuh yang menjadi motivasi aku sama Kak Diana dan teman-teman lain buat bikin skripsi. Jadi ini aku sekedar cerita aja sih. Jadi pas aku bikin skripsi, karena emang aku tertarik sama industri, terus aku mikir kayak nggak mau yang susah-susah gitu kan, kayak mau nyari apa ya gitu kan. Aku coba mereplikasi. Jadi kalau di pelajaran ekonomi industri yang terakhir itu, yang lanjutan, itu tuh kita ada pelajaran mereplikasi penelitian gitu loh. Nah, itu kita diajarin tuh kayak kita bikin penelitian tapi kita coba replikasi dari penelitian lain, tapi kita nggak boleh sama gitu kan.
kita coba cari hal-hal yang beda gitu kan. Nah, di sini nih. Jadi pas aku skripsi, aku coba replikasi penelitiannya beliau gitu. Nah, ini kalau yang ini tuh judul punya aku. Kalau punya aku tuh fokusnya ke air minum dan mineral dalam kemasan. Jadi udah fokus banget gitu. Nah, kalau study case-nya tuh, nah itu kayak yang ngebedain aku sama Profesor Maman ya. Kalau aku tuh lumayan lama gitu loh, range-nya ya Profesor Maman lama juga sih. Kayak aku pakai data 25 tahun dari tahun 90 sampai 2014. Nah, kenapa demikian? Karena di situ lagi-lagi aku tertarik tuh kayak ya aku bilang tadi, kalau ekonomi industri itu tidak hanya berbicara sama industri gitu, tapi kita akan menyinggung sama ilmu-ilmu lain. Nah, di situ aku coba masukkan ilmu hukum, kayak kan ada tuh kita kayak aturan undang-undang tentang kompetisi kan, itu gimana. Nah, aku coba lihat tuh gimana sih pengaruh UU persaingan usaha sama kondisi industri di Indonesia gitu kan. Nah, itu tuh. Nah, Kak Diana juga sama, cuman Kak Diana bedanya, Kak Diana fokusnya ke industri penggilingan beras gitu. Kita berdua sama-sama fokus ke tingkat sekelas kelompok gitu. Nah, ini. Nah, mungkin sekarang mungkin kita bisa latihan bareng-bareng kali ya. Buat teman-teman boleh dibuka file statanya, sama ini buat teman-teman yang baru join atau belum sempat ngedownload, bisa download dulu bahan-bahannya di sini ya. Nah, ini aku udah siapin beberapa poin yang nanti bakal kita coba kerjakan di Stata. Ini nggak banyak sih, dan aku yakin teman-teman pasti bisa gitu. Oh iya, mungkin ini FYI aja ya buat teman-teman. Aku nggak kurang tahu paham sih kalau data-data Sakernas atau yang lain itu apakah sama atau enggak. Tapi kalau di IBS itu tuh misalkan kita coba ngolah data pakai Stata, terus kita nulis komen, itu tuh bener-bener kayak ya kita coba pakai logika kita, sense kita, analogi kita, sama kemampuan matematika kita gitu loh. Nah, benar-benar kita coba-coba banyak banget komen yang benar tuh gimana, buat nyari ini gimana gitu kan, kayak oh ternyata rumusnya tuh kayak gini nih. Nah, ketika kita masukin Stata jadinya gimana gitu kan. Nah, gitu. Jadi mungkin nanti kita bakal lihat bareng-bareng. Oke, nah buat teman-teman apakah sudah pada buka Statanya? Halo. Oke. Ini aku coba share screen Statanya ya. Ini deh. Nah, ini Statanya. Nah, sebenarnya aku udah siapin sih komen-komennya. Nah, kalau biasanya tuh gampangnya ya, kalau kita pakai data IBS, itu biasanya kita udah dikasih dalam bentuk Excel, teman-teman. Jadi, bukan lagi dalam bentuk DTA. Jadi kita bisa langsung, tapi kita bisa langsung nge-import ke sini ya. Jadi, dalam bentuk paket Excel gitu loh. Dan itu alhamdulillahnya, kita udah dapat kayak per variabelnya tuh udah ada nilainya. Jadi kita bisa langsung ngolah gitu. Cuman ya itu tadi, banyak banget yang kosong-kosong gitu. Jadi kita harus hati-hati. Bahkan kalau data IBS itu kadang unbalance sih gitu. Tapi so far sepengalaman aku dan setahu aku itu nggak masalah sih sama hasilnya, asalkan kita nge-treat setiap komennya sama coba nganalisisnya tuh bener gitu. Nah, ini aku coba pakai data terkait dengan industri air minum. Nah, ini aku coba impor biasa ya. Wait. Nah, mungkin di sini aku bakal jelasin dulu tuh bentukannya gimana. Nah, ini nih. Nah, di sini tuh variabelnya ada ini nih, PSID, ISIC, Prof, Kabupaten, dan nah, disinilah titik yang menurut aku ya challenging buat kita semua. Soalnya kan di sini tuh per variabel itu kadang ada satuannya, kadang nggak ada satuannya. Disinilah kita main sense kita tuh, sense ekonomi kita harus kuat di sini. Kayak misalkan PIC ini apa sih gitu kan. Nah, kita lagi-lagi kalau misalkan kita nemuin kasus kayak gini ya, kita harus buka kuesioner yang berhubungan sama data IBS ini. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung kuesionernya kayak gimana,
di link yang tadi aku sudah lampirin di sana, teman-teman bisa buka ya. Nah, jadi PSID ini tuh semacam ID per perusahaan gitu. Jadi misalkan 1789, oh berarti itu perusahaan gitu. Perusahaan X ID-nya ini gitu. Nah, kalau ISIC itu yang tadi, yang KBLI tadi. Nah, di sini kan ada berapa digit? 5 kan? Nah, 5 itu berarti di tingkat kelompok. Kalau 2 berarti udah masuk ke paling atas, golongan pokok atau golongan utama gitu. Nah, kalau yang Prof, Kabub, DDM, STK ini tuh deretan ini itu ngejelasin bentuk bukan proporsi investasinya. Jadi kalau ini investasi pemerintah provinsi, kabupaten, domestik, pusat, asing gitu kan, pemerintah daerah gitu. Sedetail itu teman-teman. Nah, terus kan tadi bilang tuh kayak nggak lengkapnya di mana Kak gitu kan. Ada nanti kayak ada titik-titik gitu loh. Itu berarti kosong, emang nggak diisi gitu kan. Itu. Jadi kayak di sini juga tuh banyak hal yang mungkin menarik banget ya. Soalnya kayak kita bisa tahu tuh per perusahaan ini gitu kan. Biarpun kita nggak tahu ya nama perusahaannya apa, tapi kita tahu kalau perusahaan ini tuh ternyata milik lokal apa internasional sih gitu. Kan kita bisa lihat dari sini kan, oh proporsinya ternyata domestik gitu kan, 100% gitu. Gitu. Nah, ini ada labor ya. Aku juga kadang masih kesulitan sih beberapa variabel, aku sendiri kurang tahu gitu loh. Gitu. Tapi so far kalau penelitian sekelas kita nih teman-teman buat sarjana, kita masih insya Allah masih cover sih kebutuhan variabel yang masih kita perlukan tuh apa aja gitu. Nah ini nih, ini tahunnya di sini. Bahkan di sini ya itu ada variabel gaji. Jadi emang segaji perusahaannya tuh berapa sih per orangnya dapetnya seberapa gitu. Tuh. Nih. Oke. Nah, kalau N itu berarti jumlah perusahaannya ya. Ini nih. Jadi ini sebenarnya dapatnya tuh waktu dari Pak Maman tuh lengkap teman-teman. Cuman aku sengaja cut biar teman-teman itu nanti bisa coba belajar ngolah gitu. Soalnya aku juga nggak tahu sih kenapa pas aku minta ke Pak Maman itu kayak udah ada sebagian yang diolahin gitu loh. Soalnya kan aku waktu itu butuh data kayak konsentrasi industrinya tuh berapa, kayak HI berapa, CR4 berapa. Ternyata udah ada sama Pak Maman udah diolahin gitu. Jadi udah ada di sini kan. Cuman aku cut biar nanti teman-teman bisa belajar ngolah bareng-bareng gitu. Nah, itu kalau terkait bentuk dari data IBS itu kayak gini ya. Itu. Nah, aku coba mau liatin bentuk Excel-nya tuh kayak gini nih. Wait. Kita tunggu lagi lama satu. Nah, kita coba lihat di file Excel-nya itu buat tahu karena tadi sempat bilang kan seberapa banyak sih perusahaan yang ada di tingkat kelompok gitu. Nah, ini tuh aku ambil sampel dari data yang aku pakai waktu skripsi, teman-teman gitu. Nah, kenapa aku pakai ini karena aku sebenarnya punya beberapa data sih. Cuman kan ini kan sifatnya emang nggak umum kan. Jadi kayak aku nggak berani kalau misalnya aku tuh nge-publish banyak data gitu. Jadi misalnya teman-teman yang membutuhkan data ini nanti mungkin alangkah baiknya teman-teman bisa minta ke Pak Maman langsung gitu. Nah, ini tuh file yang dapat dari Pak Maman. Jadi dari sananya tuh IBS tuh kayak gini bentuknya. Ini udah ke filternya nih. Ini bisa kelihatan ya di sini tuh ada berapa perusahaan. Banyak kan. Nah, nih. Coba kita cek di kelompok ini nih. Ini tuh kelompok air minum mineral dalam kemasan ya. Itu ada sekitar nih. Nah, kalau ini tuh per tahunnya tuh di tahun 190 itu ada 111 perusahaan. Jadi kebayanglah berapa banyak perusahaan di kelompok itu. Totalnya ada segini nih. Nah, itu dalam kurun waktu 25 tahun ya, teman-teman. Itu ada segini nih. Kayak banyak banget kan. Makanya kayak gak heran kalau misalnya aku tuh bilang kayak BPS tuh keren gitu, bisa ngumpulin data sebanyak ini dan ya biarpun ada beberapa kekurangan, tapi itu tuh gak seberapa lah jika kita lihat datanya secara langsung gitu kan. Soalnya emang benar-benar udah keren gitu loh, banyak banget. Nah, terus ini nih yang aku bilang tadi, banyak bagian yang kosong sehingga bikin datanya tuh kurang berkualitas. Kayak ini nih, kosong kan, strip gitu. Ya kalau 0 berarti emang nggak ada. Tapi kalau strip itu kadang dipertanyakan gitu. Tuh.
Ini yang bikin unbalance nanti, tapi nggak masalah sih so far. Kita kembali ke statanya. Nih ya. Nah, sekarang kita coba buat ngolah. Mungkin buat teman-teman sekalian boleh langsung dipraktekin ya. Nanti mungkin aku biar sedikit interaktif. Saya kan dari tadi kan aku ngomong terus nih, lumayan capek juga sih. Kayak nanti aku coba lempar pertanyaan ke teman-teman. Nanti coba misalnya jawab langsung aja ya. Oke. Nah, kita balik dulu ke sini. Nah, ini nih. Aku sebenarnya udah siapin buat do file-nya sih, cuma nanti kita coba ulangin. Ini nah, buat kali ini kita bakal fokus ke sini nih, buat nentuin total output, CR4, HI, OPC. OPC itu output per kapita, sorry harusnya per labor sih, sama aja. Terus ukuran perusahaan sama output growth gitu. Nah, ini tuh kan kayak variabel-variabel basic yang emang selama kita kuliah 4 tahun di ekonomi, kita nemu terus gitu loh variabel-variabel ini gitu kan, kayak udah nggak asing lah, teman-teman udah tahu lah apa CR4, HI gitu kan. Nah, makanya kayak itu kenapa aku ngambil variabel ini buat aku contohin tuh di training hari ini gitu kan, gitu. Nah, gitu. Nah, ini ada satu variabel firm size. Kenapa aku bikin variabel firm size ini? Sebenarnya cuma buat variasi aja sih, soalnya kan kalau dari definisinya aja emang IBS kan, besar, sedang. Nah, coba kita kategoriin lain gitu. Jadi nanti mungkin kita bakal bikin kriteria lain yang ngebagi perusahaan itu dalam beberapa kelompok gitu. Oke, nah mungkin sekarang kita bakal mulai dulu dari yang total output. Capek banget nih ngomong mulu. Nah, ini aku udah siapin sebenarnya di sini. Nah, ini nih. Nah, oke. Nah, mungkin aku sambil jelasin di sini, soalnya nanti ada beberapa poin yang perlu teman-teman perhatikan tuh. Yaitu tadi antara I6 sama PSID ya teman-teman. Makanya ini aku sengaja kasih ini, takutnya semisal aku sambil ngetik langsung jelasin, teman-teman nanti pada nanya, Kak kenapa itu sortnya I6, kenapa itu nanti sortnya PSID gitu. Nah, di sini nih aku bakal jelasin langsung. Di sini, misalkan kita mau ngitung total output, nah itu kita bakal langsung bisa ngitung juga konsentrasi industri gitu. Nah, pertama ya, kita tentunya harus nge-sort dulu I6. Nah, kenapa kita nge-sort I6 dulu? Jadi kita biar urut gitu loh kelompoknya. Tapi berhubung di sini IC yang aku pakai satu, semuanya sama. Sebenarnya ini nggak perlu dilakuin, nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kita lakuin gitu. Apalagi semisal nanti teman-teman coba research di tingkat yang lebih tinggi, bukan kelompok. Entah itu subgolongan atau golongan pokok, teman-teman harus banget tuh nge-sort ini. Jadi biar data ini itu tuh nggak berantakan kan. Tahulah teman-teman fungsi sort itu buat apa gitu. Biar ini tuh runtut gitu. Ini kan runtut tuh. Nih. Angkanya urut kan gitu. Jadi di short dulu. Sorry. Oke. Nah, ini. Nah, gini ya. Nah, di sini nih, jadi kita bakal bikin variabel namanya total output. Nah, total output di sini kita ingat tuh, rumus total output itu kan sebenarnya jumlah dari output dari perusahaannya itu kan. Nah, output dari perusahaan itu tuh key. Kalau kita lihat di sini tuh key. Di sini ya. Nah, ini nih, ini kan, ini outputnya kan. Inilah yang kita jumlahkan tadi. Nah, tapi kita harus by IC gitu. Soalnya nanti beda kalau misalnya kita by PSID gitu. Nah, kenapa bisa by IC? Nah, karena di sini kita total outputnya akan kita gunakan sebagai untuk salah satu alat buat tahu tuh seberapa terkonsentrasinya industri itu loh. Gitu. Jadi nanti kita bakal pakai di CR4. Makanya kan kalau CR4 itu kan konsentrasi industri kan. Jadi kelasnya tuh industri gitu, bukan per perusahaan. Jadi kita by-nya IC, by kelompok gitu. Biar kita bisa pakai si total output ini nih di CR4. Kalau kita ini per PSID, kita pakai di sini, salah, nggak bisa gitu. Gitu, teman-teman. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ya di datanya. Nah, ini udah muncul kan di sini. Tuh.
Berarti udah ketahuan tuh kayak per perusahaan itu tuh memproduksinya berapa sih dalam kurun waktu tahun itu gitu loh. Itu pakai itu. Nah, terus itu kita udah kejawab ya pertanyaan pertama ini yang total outputnya udah selesai ya. Kita masuk ke yang CR4. Nah, yang CR4 itu kita harus nge-search dulu ini nih ISIC, biar baru kita ngefilter dari key-nya itu yang paling gede. Makanya di sini tuh minus key ya, biar key yang paling gede itu di atas gitu. Soalnya kan CR4 kan konsentrasi rasio tapi yang 4 perusahaan terbesar gitu loh. Nah, makanya tuh ininya ada ini nih. Jadi biar key yang paling gede itu di atas semuanya. Oke, kita search dulu. Keluar, terus udah bikin ini. Lagi-lagi by ISIC ya teman-teman. Nah, nanti kita bakal dapet tuh jumlah dari output 4 perusahaan itu berapa. Di sini namanya sum 4 ya. Itu berarti jumlah dari output 4 perusahaan terbesar. Nah, baru kita hitung untuk CR4-nya teman-teman. Nah, kita bakal dapet tuh. Misalnya kita mau tab CR4. Nah, tuh kita bakal dapat banyak banget kan di sini tuh. Macam-macam gitu loh. Ini tuh berarti kayak ketahuan lah kayak, oh ternyata ada satu perusahaan yang konsentrasinya cuma segini gitu. Tapi nanti kita bakal tahu tuh konsentrasi terbesar di kelompok itu tuh berapa sih. Nah, coba kita lihat ya. Nah kan, ini 0, ya, teman-teman udah tahu ya, kalau titik sekian itu berarti 0, ini masih 0, ya, masih ya kecil lah istilahnya, nggak berpengaruh terhadap pasar. Tapi ternyata di sini tuh ada yang menarik, soalnya ada konsentrasi yang menurut aku tuh gede gitu loh. Bahkan bisa dibilang ya menguasai pasar lah. Nih, banyak banget kan. Soalnya kan tadi 4 ribuan ya. Oke, kita coba cek dulu. Nah. Sorry, kayaknya lama banget nih. Emang saking banyaknya ya, jadi per perusahaan itu punya konsentrasi sendiri-sendiri gitu loh. Ternyata emang variatif. Dari situ tuh kita tahu tuh kalau ternyata emang per perusahaan tuh emang nggak banyak gitu loh yang tinggi. Nah ini mulai 1, berapa persen gitu kan. Nah nanti ada yang terakhir itu. Nah, ini mulai 15% kan. Nih, bahkan angka tertingginya nyampe segini. Kebayang nggak sih? Satu perusahaan itu bisa menguasai segini nih gitu. Tapi itu kalau dari sisi pakai CR4 ya, gitu. Nanti kalau pakai HI lagi, lain lagi gitu. Ternyata menarik gitu. Tapi nanti itu bukan semerta-merta langsung bisa dipakai ya. Nanti kita perlu buat cari rata-ratanya itu berapa di kelompok ini gitu. Biar kita tahu kalau perusahaan ini kelompok air minum ini itu konsentrasinya tuh ketat, longgar, atau malah kompetitif gitu. Nah, itu ini kalau by 1 per 1 gitu. Nah, terus kita coba hitung ke HI teman-teman. Nah, karena pada dasarnya kalau HI itu kan rumusnya kayak jumlah dari share kuadratnya kan. Nah, kita harus tahu ngitung dulu tuh analogi matematikanya, kita harus cari share-nya dulu, kita kuadratin, baru kita jumlahin gitu. Nah, ini yang aku bilang tadi. Kita tuh kalau di IBS tuh kayak coba bermain analogi sama sense ekonomi kita gitu loh, kayak ini gimana ya. Sebenarnya kalau masalah permainan itu cuman kayak tambah kurang kali bagi gitu. Yang lumayan rumit tuh yang kayak gini nih. Ini lumayan rumit gitu. Soalnya itu menentukan kayak kita tuh salah nggak, kita bener nggak gitu. Ini yang lumayan kita perlu perhatikan. Makanya ketika kita ngerjain kayak gini, kita tuh harus banyak-banyak cari referensi. Nah, coba-coba baca. Aku dulu waktu ngerjain skripsi itu benar-benar kayak ngerasa susah, soalnya kan emang bener-bener sendiri kan, kayak kita nggak diajarin tuh kayak gini di kelas kan, kayak ya mau nggak mau harus coba search di Google gitu kan, kayak ini gimana gitu kan, itu yang lamanya tuh di situ gitu. Nah terus ini langsung kita lanjut ke HI. Nah oke, nah di share-nya tuh ini ya rumusnya ya, tahulah teman-teman kalau nyari share-nya tuh ini rumus ekonomi biasa, sekalian di pengantar mikro ada ini kan. Nah kalau kuadratnya ya udah tinggal kita kuadratin doang gitu. Nah baru kita sort lagi ISIC, sering-sering search lah biar rapi. Soalnya di sini tadi kan kita udah iniin tuh, jadi otomatis berantakan kan. Makanya di sini kita sort lagi gitu.
Nah, baru di sini nih. Ketemu kan? Kita coba lihat untuk HI-nya. Nih. Nah, HI di sini tuh teman-teman tahu kan HI itu nilainya berapa sampai berapa gitu kan. Nah, kan maksimal kan 10.000 ya. Nah, kalau di sini itu bentuknya udah persen teman-teman. Jadi udah sama kayak CR4. Bentuknya udah persentase. Berarti ini 1,2% gitu. Tuh. Jadi bentuknya udah jadi persen, enaknya di sini nih. Gitu. Oke. Nah, ini nih output, ini paling gampang sih sebenarnya. Output per labor atau produktivitas tenaga kerja. Ya udah tinggal outputnya berapa dibagi orangnya berapa gitu. Ketemu. Nah, sorry. Outputnya tuh Q ya tadi ya. Nah di sini, nah ini nih, aku coba lempar pertanyaan. Ini kenapa, kan udah ketemu nih output per labornya. Kenapa aku bikin ini lagi? Dan ada loan. Aku mau lempar pertanyaan ke siapa ya? Coba deh. Dari mana aja sih? Oke. Coba deh, Zahra. Kenapa? Tahu nggak? Tahu sih pasti ini kenapa? Kenapa aku bikin ini? Kira-kira? Halo Zahra? Ada kan? Kenapa? Ini kan udah ketemu nih output per labornya. Nah, kenapa aku bikin ini lagi gitu? Aku bikin loan gitu. Ini basic sih kalau di ekonomi, kayaknya pengantar ekonometri ya ada. Atau teman-teman yang lain ada yang bisa jawab mungkin? Kenapa aku bikin ini? Boleh Kak, mau coba jawab? Sok. Mungkin kalau di loan karena pengen disimplifikasi nggak modelnya, karena kan kalau di loan berarti lebih output kan nilainya besar, kalau di loan lebih disimplifikasiin lagi. Oke, nice. Nah kayak gitu ya teman-teman. Nah analoginya bener banget jawabannya itu. Nah kan kalau output itu kita bisa lihat di sini nih. Nah ini menarik juga tuh kalau kita ngotak-atik data IBS itu kayak gini. Output itu kan nih gede kan angkanya kan. Kalau misalkan kita ngolah nanti, kita sandingin sama ini, kayak ini angkanya cuma 1,2 cuy gitu kan. Ini berapa gede banget kan. Makanya kita harus biar istilahnya tuh kayak apple to apple gitu loh. Jadi dibikin ini gitu. Thanks ya Faisal ya. Oke. Nah, sekarang kita coba bikin firm size. Jadi di dalam ini kan sebenarnya kan datanya udah terlihat tuh kayak besar sedang kan. Nah, kita bikin kategori lagi gitu. Nah, di sini aku coba bikin 4 kategori. Nah, kategori ini tuh aku ngerujuk sama kalau nggak salah ya, itu tuh ada di China itu mereka tuh kategorinya tuh kayak gini. Jadi ada perusahaan gede itu kalau lebih dari 250. Kalau misalnya kurang berarti masuknya ke besar, medium, small sama mikro gitu kan. Nah, nanti kita buktiin tuh. Nah, di sini juga ini sekalian kita buktiin tuh apakah benar nih data IBS ini tuh tidak memuat data mikro. Nah, kita cek di sini. Nah, ini teman-teman pasti tahu lah ya kalau bikin variabel dummy gimana kayak gini. Ini biasa lah. Nah, kita bikin biasa gitu kan. Ini aku bikinnya dibalik ya, dari yang paling gede aku turunin terus. Jadi untuk kategori ketiga, medium, aku di sini deh. 4 itu besar, 3 medium, 2 small, dan 1 mikro. Oke. Nah, kita coba cek di sini. Nah, udah kan? Coba di sini langsung aja. Nah, coba kita cek apakah benar si mikronya itu ikut apa enggak from size. Nah, benar kan? Jadi kategorinya cuma 2 sama 4. Berarti dari small, medium, sampai besar. Dan mikronya emang nggak ada. Nah, di sini nih, ternyata data IBS itu masih banyak. Ini kalau kita pakai ke pengkategorian berdasarkan yang tadi ya, masih lumayan banyak, hampir malah lebih dari setengahnya ya. Itu diisi sama perusahaan yang kecil gitu. Yang besar banget itu cuma segini nih. Dari 4.000. Ya, hampir 10%-nya sih. Gitu. Nah,
Oke. Nah ini nih, makanya tadi nilai CR4-nya ada yang gede banget kan. Oke, nah ini. Sekarang kita coba bikin variabel pertumbuhan output. Nah di sini mungkin sedikit beda nih sama yang di atas. Kan ini by ISIC ya. Sekarang kita bikin by PSID atau by perusahaan. Kenapa demikian? Karena di sini maksud dari variabel pertumbuhan output ini tuh mau bikin variabel yang emang per perusahaan gitu loh, outputnya per tahun tuh berapa sih gitu. Jadi nge-sortnya tuh PSID by kemudian sama tahunnya di-sort dulu. Nah, di sini aku bikin namanya tuh number observation ya, mungkin teman-teman udah tahu sih. Atau mungkin yang belum tahu FYI aja. Jadi kayak biar perusahaan itu tuh ada angkanya 1, 2 gitu loh. Jadi nanti kita bisa lihat tuh sama sekaligus ngecek apakah benar dari tahun 1990 sampai 2014 itu ada 25 tahun gitu kan. Itu dari sini bisa ngecek juga. Nah, kita coba cek ya di sini deh. Nih, year ID ini ya. Paling gede berapa? 25 kan? Berarti benar gitu. Oke. Nah, di sini tadi loan out itu udah bikin ya di atas ya. Kayaknya sih udah. Coba. Lagi-lagi kita bikin nilai outputnya tuh biar kayak apple to apple tadi ya, kayak yang dijelasin Faisal sebelumnya. Nah, habis itu lagi-lagi kita harus nge-source lagi. Ingat teman-teman, kalau kita ngolah data IBS gitu, kita harus mastiin di atasnya itu sortnya by apa, jangan sampai lupa gitu loh. Nah, di sini juga kita bakal nge-set tuh, bakal datanya tuh bakal berubah ke data panel. Saya bakal kita set gini kan. Nah, karena kita bakal kalau pertumbuhan kan tahun ini dikurangin tahun sebelumnya kan gitu. Waiting. Jadi bakal ketemu. Nah, ternyata banyak yang kosong nih, teman-teman. Kenapa ya? Nah, ini nih yang nanti ada hubungannya sama yang aku bilang tadi, permasalahan di data IBS. Ini nih. Nah, kalau cara lihatnya kalau di sini angka 1 pasti kosong dong. Kan nggak ada kan 1 itu dari tahun dasarnya kan. Gitu. Angka 1 pasti kosong. Nah, kebayang dong kalau misalkan di sini kosongnya 744, berarti ada banyak perusahaan tuh yang kosong. Jadi kosongnya tuh dalam artian kayak, oh misalnya si perusahaan A, ternyata dia cuma ke survei 5 tahun, yang 20 tahunnya nggak ke survei, otomatis yang 20 tuh kosong semua kan, gitu loh. Gitu, soalnya di sini kita ngelihat tuh kayak per tahunnya berapa sih gitu. Jadi ada yang emang bagus, jadi kayak dari tahun 90 sampai 2014, mereka tuh ada setiap tahun, mereka keisi gitu. Ini kan banyak kosong banget, kosong kan tuh, kosong. Nih, di sini 10, 11, tapi di sini kosong. Year ID-nya ini ya. Gitu. Berarti si perusahaan itu tuh di tahun ini tuh udah nggak ke survei lagi gitu loh. Dia mentok mungkin di tahun ke-8 kali gitu. Tuh, makanya di tahun 13 udah habis kan. Langsung ganti ke perusahaan lain. Nah, kalau satu gini berarti si perusahaan ini kita cek, ini cuma sekali doang. Itu ya kan? 192, 193, 94. Ini cuma satu perusahaan doang gitu. Dia ke surveinya cuma satu tahun doang. Sementara perusahaan yang ini 1, 2, 3, 4 nih. Lumayan lama nih gitu. Ini makanya si ini itu kosong. Tuh, nah kayak gini yang jadi masalah si data IBS itu teman-teman. Tapi so far nggak masalah sih. Nah mungkin kalau terkait pengolahannya itu sebenarnya cuma itu doang sih. Jadi kalau misalnya teman-teman emang tertarik buat coba bermain komputasi sama IBS, nanti sebenarnya teman-teman bisa coba ekspor lebih dalam gitu. Soalnya ada banyak cara sih. Ya kayak pepatah kan, banyak jalan menuju Roma kan gitu. Nggak harus terbang kan, bisa berenang kalau nggak mampu gitu kan. Nah itu di sini juga gitu. Jadi kayak teman-teman mau pakai cara apapun, asalkan harus hati-hati di bagian ini nih, kayak sortnya harus benar. Ini harus hati-hati gitu. Nah kita balik ke PPT-nya ya. Oke, nah mungkin kalau buat statanya itu aja teman-teman. Nah di sini kan tuh tadi udah ada 6. Nah udah ada 6 variabel yang kita buat. Nah aku mungkin buat teman-teman yang coba tadi ngeran atau ikut ngolah di statanya, bisa tuh dilanjutin. Aku coba bikin challenge tuh. Jadi besok nih, misalnya teman-teman ada yang mau ngejawab ini dan dikirim ke email aku, mungkin dari aku pribadi ya, aku bakal ngasih personal gift lah buat teman-teman nanti siapa yang mau ngirim ya. Jadi ini nih, aku bikin 3 pertanyaan aja.
gampang sih sebenarnya tuh. Jadi kayak lanjutannya yang tadi kayak sekarang, kayak tentukan konsentrasi industri tapi dalam kelompok. Kalau tadi kan per perusahaan gitu kan. Jadi kayak dalam kelompok itu tuh berapa sih konsentrasinya gitu. Biar kita tahu apakah itu terkonsentrasi longgar, ketat atau enggak gitu. Nah, terus kita coba cari tahu perusahaan apa sih yang paling tinggi gitu. Tadi kayaknya kita udah deh. Nah, terus ini. Coba, nah kali ini udah main regresi ya. Nah, buat teman-teman yang mau coba nanti ini di screenshot, kerjain, terus dikirim ke email aku ya. Nanti coba aku cek lagi. Nah, nanti kalau beruntung aku bakal ngasih sedikit reward lah buat teman-teman sebagai bentuk apresiasi ya gitu. Jadi ya hitung-hitung buat latihan lah gitu. Oke, nah mungkin kalau dari aku cukup sekian sih teman-teman. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Nah ini ya, kalau misalnya kalian tertarik buat ngejawab tadi, bisa dikirim ke WA boleh, ke email juga boleh. Oke, mungkin dari aku cukup sekian. Aku kembaliin ke Novira. Oke, Kak. Keren banget ya materi yang baru saja dipaparkan oleh Kak Huda ini. Selain seru, pastinya bermanfaat banget nih. Tadi kita udah belajar banyak, di antaranya tuh ada kegiatan survei BPS, ada cakupan data IBS, dan masih banyak lagi. Nah, kalau dari pemaparan materi barusan di antara teman-teman dan kakak-kakak masih ada yang ingin ditanyakan, atau masih ada yang kurang jelas, atau ada yang pengen digali lebih lanjut nih, pas banget. Akhirnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab, dan berita gembiranya, 2 orang penanya terbaik akan mendapatkan hadiah sejumlah GoPay dari panitia. Jadi, buat para peserta yang ingin bertanya, langsung aja bertanya melalui kolom chat dengan format institusi _nama_ pertanyaan. Kalau misalnya mau langsung juga boleh, raise hand aja dan on mic jika sudah diperbolehkan. Oke, untuk teman-teman yang kakak-kakak yang mau bertanya, dikasih waktu untuk menyiapkan pertanyaannya. Oke, udah ada yang raise hand nih. Kak Otniel boleh langsung on cam dan on mic jika lagi bisa untuk menyampaikan pertanyaannya. Thank you MC. Halo, selamat siang Kak Huda. Terima kasih untuk pemaparannya. Sebenarnya aku mau nanya, tapi teknis banget sih Kak di startanya masalah komennya. Kan dari tadi aku coba run dari awal. Boleh nggak ya Kak nanya kayak gitu Kak? Kalau aku bisa jawab, aku jawab sih. Kalau nggak bisa, mungkin waktu lain aku jawab sih. Soalnya kan kita sama-sama belajar juga ya. Takutnya tadi aku juga ada yang salah gitu. Semisal, oh ya ini mungkin remind buat teman-teman juga. Semisal tadi ada yang salah, sok aja bilang Kak tadi salah gini-gini. Boleh nggak apa-apa gitu. Soalnya dari aku pribadi juga takut misalkan ada yang salah, terus malah kalian semua diem kan malah jadi aku yang dosa kan ngasih tahu hal yang salah gitu. Oke, sok lanjutin Anil. Ini Kak mau tanya tadi di bagian file yang dihitung PCM, kan kita generate variable PCM. Terus itu tuh inv min labor underscore ff, apa sih efisiensi. Tapi variabelnya kok nggak ada ya di aku, jadi nggak bisa keren. Apa aku lupa generate di sebelumnya? Nah, itu kan, oke, mungkin itu belum aku update ya file yang ada di drive. Jadi kalau di startup barusan, aku tuh nggak ada PCM. Tapi emang sebelumnya aku rencana mau aplikasi PCM sih. Nah, kenapa aku PCM-nya aku kurangin? Karena aku takutnya ada beberapa teman-teman yang kurang tahu PCM itu apa kan. Oh, ternyata ada yang tahu juga kan. Nah, ada kok. Jadi misalkan INV-nya nggak ada, coba dicek FA. Sama. Jadi coba diganti sama FA. INV-nya sih ada Kak, yang nggak ada yang labor efisiensinya, EFF-nya. Oh iya, nah itu tuh sama aja OPC. Gitu. Itu nama lain sih. Coba di run, pasti ketemu ntar PCM-nya. Apa nama lainnya? Yang OPC tadi kan yang labor EFF itu kan seberapa banyak output yang dihasilkan sama si labor kan dalam waktu tertentu kan? Iya iya. Iya nggak? Ya. Nah, kita bisa pakai yang OPC tadi yang output per labor atau per kapita dalam artian labor ya. Coba deh itu. Oh. Nah. Oh iya, bisa nggak? Ketemu ya?
Nah, kalau semisal udah bisa ngeran sampai PCM, itu udah bisa langsung jadi penelitian tahu teman-teman. Kan udah tinggal kalian pengen tahu tuh hubungan si HI ke PCM gimana gitu kan. Nah, pertumbuhan outputnya berapa ke PCM itu gimana gitu kan. Itu bisa langsung jadi kayak topik penelitian gitu loh. Itu sederhana kan. Cuman pakai regresi biasa. Oke deh. Ketemu nggak? Atau aku salah? Harusnya sih ketemu, soalnya aku tadi coba ketemu. Aku coba juga ya di sini. Nggak usah. Udah. Ketemu? Udah. Oke sih. Nah. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Sok, silakan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yang udah raise hand tadi ada Kak Kenang nih. Boleh langsung on cam dan on mic Kak untuk menyampaikan pertanyaannya. Sorry, kayaknya Faisal aja dulu deh, soalnya Faisal raise hand duluan. Oh iya, oke, boleh. Ke Kak Faisal dulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, makasih MC. Sebelumnya thank you banget Kak Huda udah bantu jelasin. Ini Kak, sama tadi mungkin kayak Hotel pertama mau nanya beberapa hal, tapi lebih ke teknis yang di Stata. Tadi kan ada yang variable output per labor sama dummy size, from size ya. Itu kira-kira perlu untuk di sort by PSID dan ISIC nggak Kak? Atau sama ya? Sebenarnya sama aja sih. Soalnya kebetulan juga kan ini case punya aku kan emang satu kelompok ya. Tadi ini loh kita lihat di data ini, aku share screen lagi ya. Di ini. Tapi kalau misalnya kalian bukan tingkat kelompok, kalian lebih baik kalian sort lagi. Nah, di sini kan aku emang ISIC-nya kan cuma satu jenis kan. Jadi mau aku sort enggak pun ya bakal langsung dapatnya per perusahaan gitu. Gitu. Nah, kalau firm itu juga kan kita pengen tahu perusahaannya itu ada di ukuran berapa kan. Jadi nggak perlu di sort nggak apa-apa. Gitu. Cuman ingat lagi ya, kita di sini tuh konteksnya dalam tingkat apa. Jadi kita kembali lagi ketika kita coba research ini, kita harus ingat kita tuh penelitiannya tuh tingkat apa, golongan pokok, golongan apa subgolongan atau mungkin kelompok gitu. Gitu. Oke. Oke, makasih sama ini Kak, mau ada tanya lagi. Kalau biasanya kan ini data industri, kalau IBS berarti dia panel ya Kak ya. Kalau Kak Huda sendiri itu pakai fixed effect atau random effect Kak? Oke, nah kalau aku kemarin waktu buat skripsi kan ada uji hipotesis gitu-gitu kan, itu ketemunya aku pakainya random dan ternyata aku juga beda juga sih, nggak tahu sih Kak Diana sama nggak, ternyata kalau di aku tuh ada instrumental variabelnya juga gitu loh, soalnya hasilnya tuh nggak konsisten gitu kan, ternyata ada IV gitu, jadi aku regresi terus aku pakai IV juga gitu, tapi kalau itunya pakai random. Oke, sama kalau boleh satu lagi Kak, punten. Tadi kan Kak Huda juga sempat singgung yang KLB itu ada ISIC yang per golongan, kemudian ada yang golongan pokok dan sebagainya. Nah, aku tuh pernah punya case Kak, ketika mungkin kalau datanya dari IBS ini dari BPS kan langsung bisa langsung cakupan langsung satu gitu ya kayak. Nah, aku pernah input sendiri-sendiri tapi untuk meneliti kinerja ekspor gitu Kak dari industri subsektor gitu. Nah, ketika contohnya case-nya waktu itu saya industri pakan ternak dan saya keterbatasan data dalam hal saya pengen melihat apakah ada industri yang mengeluarkan variabel feed additive. Jadi ketika makanan yang diberikan untuk suplemen hewan-hewan di industri pakan ternak. Nah, ketika ada data yang bolong, ketika saya input dari data sumbernya itu bisa nggak sih Kak? Maksudnya kita mengagregasi variabel itu ke level yang lebih tinggi lagi, kayak misalkan kalau tadi saya mungkin subgolongan feed additive itu, tapi ke level yang level golongannya misalkan di atas feed additive itu biasanya livestock feed gitu, pakan ternaknya. Kan kalau feed additive kan bagian dari pakan ternaknya. Itu sih Kak. Menarik banget ya pertanyaannya ya. Jujur kalau dari aku pribadi ya, belum pernah sih nemu case kayak gitu. Jadi itu mungkin buat
pengetahuan baru buat aku juga. Tapi kayak memungkinkan sih sepertinya ya bisa dicoba. Tapi ini aku belum tentu bener ya. Tapi nggak ada salahnya juga dicoba. Soalnya kalau analoginya semisal di tingkat golongan aja mas nggak ada, siapa tahu di yang lebih atasnya ada gitu loh, di golongan yang lebih tinggi gitu. Setelah aku juga semisalkan sebenarnya tuh banyak trik sih, cuman aku belum pernah nerapin juga. Semisal bolong-bolong kayak gitu tuh Profesor Maman pernah bilang coba kamu pakai proyeksi gitu kan. Cuman aku belum pernah nyoba. Nah, mungkin teman-teman kalau ada yang tahu buat nge-treat data-data yang bolong itu gimana, nah mungkin bisa pakai itu juga solusinya Sal. Gitu. Jadi semisal emang pengen ya, malas ngubah tingkatnya itu nggak ada salahnya juga gitu loh. Tetap pakai yang golongan itu, kelompok itu, tapi coba pakai proyeksi tadi gitu. Kalau tapi aku juga kurang tahu sih itu caranya gimana, saya belum pernah juga. Oke deh, makasih banyak Kak Huda. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk Kak Hana, boleh segera on cam dan on mic kalau lagi memungkinkan. Langsung segera menyampaikan pertanyaannya aja. Oke, selamat siang Kak Huda. Sebelumnya nih suara aku kedengeran kan ya? Kedengeran Kak? Iya. Selamat siang Kak Huda. Makasih tadi atas pemaparannya. Paling aku mau nanya dua hal sih. Yang pertama, jadi di seminar ekonomi industri itu kan kita sempat diajarin stata sama R juga ya. Nah, mau nanya Kak, sebenarnya kalau buat ngolah data industri itu lebih baiknya pakai stata atau R sih, atau sama aja gitu. Nah, terus yang kedua, tadi tuh di datanya sempat ada bolong yang titik cukup banyak itu ya. Nah, terus ada nggak sih Kak kayak indikatornya itu tuh datanya masih baik buat dilanjutin atau enggak? Nah, terus misalkan emang bolongnya itu terlalu banyak, ada nggak sih Kak cara buat ngatasinnya gitu? Terima kasih Kak. Aku jawab dari yang pertama kali ya, kayak bagusnya R atau stata, sebenarnya tuh kembali lagi ke teman-teman sama kebutuhannya gitu loh. Kalau misalkan sekiranya teman-teman lebih expert atau lebih paham di R, silakan aja nggak masalah gitu. Kalau teman-teman emang bisanya di stata, ya pakainya lebih baik ke stata gitu. Tapi kalau dari aku pribadi, emang karena terbiasa pakai stata, jadi aku emang lebih rekomendasiin pakai stata gitu. Dan terlebih juga kan emang di jurusan ilmu ekonomi 4 itu kan masih fokus ke stata kan, bukan R atau EVIUS dan lain-lain kan. Tapi nggak ada salahnya teman-teman pakai aplikasi yang lain gitu. Dan itu kan juga nggak bakal ngaruh ke hasilnya juga kan gitu. Nah, terus kalau yang kedua, semisal bolong-bolong tadi, nah itu tuh indikatornya masih bagus apa enggak. Nah, sebenarnya selama proses kalian teman-teman ngeran, itu tuh bisa kelihatan gitu loh kan. Ketika kita ngeran tuh ada tuh tulisannya berapa yang missing kan. Jadi kita perlu ingat misalkan datanya itu ada 5.000. Nah, tapi yang missing ternyata sampai 3.000. Nah, berarti kayak gitu kurang bagus dong. Masa udah setengah lebih hilang gitu kan. Nah, itu berarti caranya gimana sih ngetik tadi? Nah, itu tadi. Aku pernah dikasih tahu sih, tapi aku pribadi jujur ya belum pernah menerapkan. Jadi semisal ada salahnya, aku mohon maaf. Nggak ada, teman-teman bisa pakai yang tadi, kayak diproyeksiin gitu loh, buat ngisinya tuh berapa gitu. Itu ada metodenya tersendiri sih gitu. Gitu. Jadi buat indikator masih layak apa enggak, itu tadi ya bisa dilihat per setiap kali ngeran tuh yang hilang berapa sih gitu. Jadi jangan sampai teman-teman misalkan tuh ngeran sebuah variabel, ternyata yang misalkan datanya ada 4.000 ya, 4 perusahaan di run, yang hilang missingnya misalkan ada 2.900 gitu. Kita emang nanggung 3.000 kan. Tapi kan dari situ kan kayak variabel ini nanti jadi kayak jelek gitu hasilnya gitu. Entah itu ngaruhnya ke nggak signifikan atau ke hal yang lain gitu kan. Gitu sih. Oke. Baik, terima kasih Kak Huda. Sama. Yang lain silakan. Terima kasih Kak Hana atas pertanyaannya. Selanjutnya boleh Kak Kenang untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, makasih Novira. Sebelumnya suaranya terdengar nggak ya? Terdengar jelas Kak. Oke, makasih Novira. Betul Kak Huda mau nanya dua hal sih sebenarnya, dan mungkin nggak seteknis teman-teman yang lain tadi nanya. Pertanyaan pertama saya, ini Kak, kan kalau di IBS itu salah satu karakteristiknya datanya dipublish 2 tahun setelah dikumpulkan ya Kak ya. Pengen nanya sih itu mungkin waktu publish itu ngaruh nggak sih Kak ke mungkin jumlah publikasi tentang
di sektor ekonomi industri kan kayaknya sekarang nggak terlalu banyak ya kayak mungkin ya. Mungkin pengen nanya itu yang pertama, sama yang kedua itu mungkin kan Kak Huda ini udah punya pengalaman di sektor industri Kak, maksudnya dalam artian karir. Nah, pengen tanya sih ke Kak Huda, mungkin boleh di-sharing ke teman-teman di sini. Kalau orang yang tertarik untuk ke dunia sektor industri itu ada tips-tips tertentu nggak sih Kak, atau yang perlu dipersiapkan gitu? Itu aja sih Kak, mungkin pertanyaan dari saya. Makasih Kak. Oke, pertanyaannya menarik juga ya. Yang pertama ya, terkait yang lag 2 tahun itu ya. Kalau apakah ngaruh nggak ke jumlah perusahaannya, sebenarnya nggak terlalu signifikan ya ngaruhnya ya. Soalnya kan tadi kalau kita lihat data BPS, itu kan turunnya tuh misalnya dari 900 ya cuma turun berapa puluhan gitu kan. Dan itu pun emang karena emang perusahaannya nggak jadi responden lagi gitu kan. Jadi emang nggak ngaruh sebenarnya. Cuman balik lagi ke topik teman-teman gitu loh. Kalau bisa, ya namanya penelitian emang harus pakai yang terbaru kan. Gitu sih. Nah, gitu. Nah, terus yang kedua, kalau pengalaman karir di industri sebenarnya aku belum sih, kalau industri benar-benar pakai data ini belum ada ya. Cuman kalau sekilas yang berhubungan sama pengolahannya, terus ke analoginya tuh kebetulan juga bagi di kerjaan aku sebagai asistennya Pak Maman, Profesor Maman, maupun kerjaan aku di BRI yang masih magang asisten ini kepake dua-duanya. Nah, karena apa? Karena IBS ini kan kita dapatnya tuh dalam bentuk Excel kan. Nah, ketika kita dapat dalam bentuk Excel itu, buat teman-teman ya, ini FYI aja, jangan serta-merta langsung kalian impor ke Stata, langsung kalian olah-olah gitu loh. Ya itu tadi, kita perlu ngecek dulu tuh, nah, mana nih yang kosong, mana nih yang gitu kan. Ya tadi, mungkin ini aku agak ke-skip ya, harusnya aku jelasin dulu tadi. Jadi kayak, apa ya, jadi di Excel kalian tuh bisa ngecek kayak ini nih, aku coba tunjukin ya. Kalau di sini aku bikinnya pivot, aku pivotin gitu buat ngecekin satu-satu. Nah, ini nih, ini ya di sheet Oracle ini. Nah, ini nih, aku ngecekinnya tuh di sini. Apakah tahunnya udah bener, terus kayak gimana sih fluktuasi si jumlah perusahaannya gitu kan. Nah, ini yang benar-benar kepake. Jadi emang buat teknis banget sih ini. Ketika kalian memang tertarik buat ngolah data IBS, kalian coba ngecek dulu di Excel seperti ini gitu loh. Jadi biar kalian tuh tahu per ininya itu udah bagus apa enggak gitu. Nah, gampangnya tuh pakai filter doang tuh bisa kelihatan nih. Kayak ini kan, oh ternyata ada yang titik nih, ada yang kosong, kita coba cek berapa banyak sih. Oh ternyata banyak, coba kita cek berapa gitu kan. Oh ternyata ada 1010 nih, 1210 yang kosong gitu kan. Wah itu lumayan gede banget kan gitu. Kayak gitu tuh yang perlu kalian perhatikan. Jadi kalian dari sini tuh udah tahu gitu loh. Oh ini bakal kepake nggak ya variabelnya gitu. Jadi buat mempertimbangkan juga variabelnya tuh bakal dipakai apa enggak tuh bisa dari sini. Salah satunya ya gitu. Nah ini yang bakalan kepake banget di dunia kerja gitu. Ketimbang di Stata, bukan dalam artian Stata nggak penting ya teman-teman. Nah soalnya kalau kita backgroundnya ekonomi kan emang seenggaknya kita harus punya kapasitas buat tahulah alat-alat penelitian ekonomi itu apa aja gitu kan. Ya paling nggak kalau kita Stata lah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti nih buat Faisal dan teman-teman yang emang udah di semester akhir ya. Jadi kayak nggak ada salahnya tuh kalian juga sambil buat kerjaan skripsi, kalian coba ekspor lagi tuh kemampuan-kemampuan basic yang emang sekiranya tuh bakal lebih banyak dibutuhkan di dunia kerja. Oh iya, ini juga titipan sih dari Kak Alif sih. Jadi sebenarnya tuh hari ini Kak Alif bakalan datang juga kan. Jadi kayak beliau tuh pengen juga ngomong gitu, tapi berhalangan karena ada acara. Nah, ini beliau tuh ngasih pesan kayak gini, jadi kayak kalau IBS berhubungan sama IBS juga, jadi ketika kita ngolah-ngolah data, itu pasti tools basic yang harus kita pakai itu Excel kan. Nah, buat teman-teman semua itu nantinya kalau misalnya ngerjain skripsi nggak terpaku sama IBS ya, nggak ada salahnya buat coba ngedalemin tuh Excel tuh gimana gitu. Jadi mungkin sepanjang yang kita tahu ya, aku pribadi tuh jujur ketika aku lulus, aku cuma bisa kayak sum, average, gitu-gitu doang kan, yang pivot, VLOOKUP dan lain-lain itu nggak tahu sama sekali. Dan ketika masuk dunia kerja itu kayak bukan lagi gimana ya, kayak istilahnya tuh sama senior udah dikatain kayak kamu selama kuliah ngapain aja ginian aja nggak tahu, tapi pakai bercandaan gitu loh. Cuman emang jelek banget sih, kena banget sih emang. Iya bener juga sih gitu. Cuman ini kan nggak diajarin di kelas gitu. Nah makanya kayak cuman alhamdulillah juga aku tuh sempat belajar Excel dikit pas ngerjain skripsi. Aku tuh ngecek gitu loh. Ternyata itu tuh kepake gitu. Nah kayak gitu tuh. Nah mungkin kalau
IFLS mungkin kan nggak Excel ya, bentuknya langsung ke DTA ya teman-teman. Nah mungkin ya teman-teman bisa akali lah gimana gitu. Jadi karena nambahinnya, karena emang kita nih dari ESP kan nggak melulu ya, kita nggak tahu nih kayak dari perangkatan kita nyampe 100 orang kan, nggak, kayaknya sih kemungkinan 100 orang buat jadi ahli ekonomi itu tuh sepersekian persen gitu loh. Pasti adalah beberapa orang yang emang kerjanya tuh lompat-lompat jurusan gitu kan. Nah makanya kayak nggak ada salahnya buat di semester akhir sambil ngerjain tugas akhir, kalian tuh coba ekspor hal-hal lain tuh tetap, khususnya yang basic-basic kayak Word, PowerPoint, Excel gitu kan. Jadi emang itu tuh benar-benar tools yang emang paling penting gitu loh di dunia kerja. Bahkan selama aku ngebantuin Pak Maman pun lebih banyak pakai Excel ketimbang pakai Stata gitu. Pak Maman minta ini, minta itu. Jadi kayak kadang emang capek gitu loh, misalnya Pak Maman minta tolong dong cek ini perusahaannya ada berapa, ini ada berapa. Misalnya kita ngitung satu-satu, ya paling sehari baru kelar kan. Kita harus tahu tuh rumusnya gimana sih, ini rumusnya gimana gitu kan. Pakai Excel kan, kayak gitu tuh. Jadi kayak lebih ke teknikalnya lah, toolsnya kita harus lebih perkuatin lagi gitu. Oke, kayak gitu, Kenang. Apakah cukup menjawab? Sorry nih kalau ada yang salah. Cukup banget ya. Makasih banyak Kak Huda. Oke. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Kenang atas pertanyaannya. Selanjutnya aku bakal bacain pertanyaan dari Kak Insan. Oke. Halo Huda, mau nanya tentang hal teknis. Ketika menggunakan IBS, apakah dalam membuat skripsi menemukan outlier? Bagaimana cara mengatasinya? Sebagai konteks, kalau diperhatikan dari datanya, pattern untuk value dari data IBS ini sangat bervariasi. Contohnya perusahaan yang labornya mirip-mirip, tapi kebutuhan material dan fixed asetnya beda jauh, vice versa. Belum lagi output yang bedanya kayak langit dan bumi. Akibatnya dulu pernah bermasalah saat membuat variabel technical efisiensi. Value efisiensinya jomplang karena ada perusahaan yang abnormally efisien sehingga perusahaan lain dibilang sangat tidak efisien. Sempat pakai teknik IKR tapi bisa seupil doang datanya. Nah, boleh dijawab nih, Kak Huda. Pertanyaannya sebenarnya udah teknik banget ya. Aku pernah sih sekali nemu gitu dan aku juga nyesel nggak aku lanjutin kan. Jujur, mungkin kalau buat pertanyaannya, aku pribadi belum bisa ngejawab sepenuhnya ya, soalnya buat pengalaman aku juga belum tahu banyak gitu loh. Itu. Jadi emang, nah itu juga buat teman-teman yang lain, semisal nanti nemu hal-hal kayak gitu, coba lebih ke Pak Maman juga sih, soalnya emang kadang pun Pak Maman kalau diskusi sama aku pribadi juga tentang hal-hal gituan gitu loh, dan aku pribadi emang jujur kapasitas aku belum setahu itu gitu kan, apalagi tentang topik efisiensi itu memang salah satu topik di industri yang menarik banget sih. Kalau topik yang aku kasih jelasin tadi itu memang basic banget gitu loh, semua orang pasti bisa lah kalau misalnya belajar sekalipun gitu, semoga ya. Nah kalau technical efficiency itu yang menarik sih, challenging banget gitu. Jadi mohon maaf buat Kak Ihsan, sepertinya aku belum bisa menjawab hari ini ya. Coba nanti aku bantu cari jawabannya. Kalau ada waktu mungkin aku bakal diskusi sama Pak Maman, nanti coba aku, ini Kak Ihsan 2016 ya? Coba aku jawab langsung. Oke. Apa bukan? Atau Kak Ihsan yang lain? Oke, nah mungkin aku nanti coba aku bantu buat diskusi dulu ke Pak Maman, terus aku coba sampaikan ke Kak Ihsan juga. Oke, terima kasih atas jawabannya, Kak Huda. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu nih, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyain lagi atau enggak nih? Oke, ada Kak Aziza nih. Boleh silakan on cam dan on mic jika memungkinkan untuk menyampaikan pertanyaan. Oke, sebelumnya makasih Kak Huda atas presentasi. Mohon maaf juga kalau ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab karena sinyal aku agak lost. Sebenarnya aku mau nanya, aku mau tanya kalau di kelas seminar ekonomi ya. Halo, apa masih putus-putus? Ya. Aku mau nanya Kak,
kalau di kelas seminar ekonomi industri, equation yang digunakan itu kan agak susah atau ribet gitu ya, Kak. Nah, kalau Kak Huda sendiri, cara memahaminya gimana ya, Kak? Apakah Kak Huda memahaminya itu hanya tahu bagaimana ya, Kak? Kemudian, halo, ada suaranya? Ya. Kedengeran? Silakan lanjut. Dan kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Kak Huda mengatasi data-data yang missing itu, Kak? Oh, udah. Oke. Kayak gitu, Kak. Untuk pertanyaan pertama, gimana cara Kak Huda memahami equation di topik seminar ekonomi industri yang mungkin agak ribet atau susah gitu, Kak. Terus, gimana cara Kak Huda untuk mengatasi data-data yang missing gitu, Kak, di data-data IBS gitu. Dan yang terakhir, tentukan. Oke, sepertinya ada gangguan sinyal ya. Tapi cukup clear sih tadi pertanyaannya. Nah, kalau terkait persamaan-persamaan dalam ekonomi industri ini sebenarnya itu tadi aku sempat singgung ya, kayak ini aku pernah sih ngolah salah satu suatu variabel gitu dan ternyata di IBS itu nggak mencakup semuanya. Nah, itu cara ngakalinnya gimana? Kemarin aku coba buat nyari-nyari ternyata ya itu tadi jalan menuju rumah tuh banyak gitu loh, buat ternyata rumus suatu persamaan itu tuh ada banyak dan aku juga baru nggak sih itu bisa cari. Jadi kayak kemarin aku coba cari namanya tuh variabel TFP ya, total factor productivity, itu tuh ada banyak banget tuh, kayak kita mau pakai teorinya siapa 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 gitu kan. Nah, misalnya kita misalnya udah nemu nih persamaannya, terus kita coba pakai data IBS apakah cover apa enggak, misalkan enggak ya kita nggak bisa maksain kan, nanti ya nggak bakal ketemu ujungnya gitu. Otomatis kita harus coba cari apakah ada persamaan lain apa enggak gitu. Gitu sih kalau sejauh ini yang aku lakuin kayak gitu ya, dan alhamdulillah aku nemu tuh kayak persamaan-persamaan yang sekiranya itu emang bisa di cover sama si IBS gitu. Nah, ini juga kan berhubungan sama yang tadi ya, kalau si IBS itu emang kekurangannya di sini tuh salah satunya kayak gitu teman-teman. Nah, terus kalau yang kosong tadi aku sebenarnya udah sempat singgung ya di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tadi gitu ya. Azza, thank you. Ya, makasih banyak Kak Huda. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Kak Aziza. Selanjutnya aku mau bacain pertanyaan yang udah ada di kolom chat dari Kak Zakia Gita. Pertanyaannya, halo Huda, pernah punya pengalaman merging data IBS sama data set lain nggak? Aku jawab ya Kak Zaki. Alhamdulillah aku pernah sih Kak Zaki sekali. Jadi aku waktu itu coba, kan di situ tuh aku ya itu berhubungan sama TFP tadi ya. Aku coba riset sama senior aku, ngebantuin gitu, bikin variabel TFP apa sih yang pengaruhin itu kan. Ternyata ada variabel instrumental tuh di bagian ekspor, variabel ekspornya tuh investasi asingnya tuh instrumental. Nah, kita pakainya apa? Nah, ternyata ada beberapa paper penelitian tuh merujuk kayak oh bisa sih pakai instrumental variabelnya itu pakai apa sih exchange rate kayak gitu kan. Nah, di IBS kan nggak ada exchange rate kan. Nah, otomatis kita harus cari tuh data exchange rate sendiri apa, kita masukin. Emang sih itu effort banget sih, aku belum nemu sih cara tercepatnya gimana, jadi aku waktu itu masukin di Excel gitu loh. Nah, lagi-lagi di sini kita bermain skill Excel gimana caranya. Kan di data exchange rate itu kan per tahun ya, tahun ini berapa, sementara di IBS kan panjang kan, jadi kita ya itu gampang lah, tinggal kita sort satu-satu, filter gitu, kita masukin satu-satu seperti itu Kak waktu itu. Jadi kayak benar-benar coba nge-compare gitu loh, dan alhamdulillah itu berhasil juga. Di case yang lain juga aku coba, kalau ini bukan merging sama data lainnya tapi bikin baru sih, kayak misalkan apa ya, ini yaitu yang tentang dummy aturan, itu kan sebenarnya hal basic seperti itu sih. Tapi kalau yang merging yang aku benar-benar pernah coba sampai selesai itu yang tadi, yang coba aku exchange rate data makro kan, berarti itu aku merging sama IBS gitu, dan itu bisa alhamdulillah juga, dan hasilnya juga ketemu juga gitu. Cuman emang perlu hati-hati sih waktu itu. Gitu. Apakah cukup menjawab Kak Zaki? Mohon maaf jika ada yang salah.
Ada pertanyaan lanjutan nih Kak dari Kak Zakia. Kabupaten kota bisa match sama data BPS apa enggak? Oke. Kalau itu aku belum pernah nyoba sih Kak. Tingkat CapCode-nya itu buat data apa yang misalkan kayak inflasi gitu-gitu ya. Aku belum pernah coba juga sih. Oke. Semoga Sama-sama, Kak terjawab Zakia. ya Kak Zakia. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya aku mau nanya sekali lagi, apa ada yang ingin bertanya? Masih ada yang ingin bertanya? Aku hitung 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin sekian sesi tanya jawab kita kali ini. Terima kasih kepada Kak Huda atas jawaban dan materi yang telah disampaikan. Kemudian terima kasih juga nih kepada para peserta yang sudah antusias dan bahkan beberapa sudah bertanya. Dan jika masih ada yang ingin ditanyakan, para peserta boleh banget langsung tanya aja di grup SPN2X kita di Line. Nah, Kak Huda, sebelum kakak menutup sesi tanya jawab nih, kita ada sedikit kenang-kenangan untuk kakak. Kami dari panitia ingin menyerahkan sertifikat kepada kakak dan sertifikat akan diserahkan oleh ketua himpunan. Kepada Kang Faisal, dipersilakan untuk menyerahkan sertifikat. Oke, makasih banyak. Maaf Isa, sebelum itu aku mau nutup dulu ya, kan tadi belum ditutup teman-teman. Oh iya, mohon maaf Kak. Nggak apa-apa. Mungkin dari aku teman-teman, terima kasih banyak ya udah ngasih kesempatan aku buat share sedikit pengetahuan aku tentang IBS ini bagaimana. Aku juga minta maaf semisal ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya belum terjawab atau mungkin kurang tepat dijawab. Nanti buat teman-teman semisal masih tertarik buat diskusi tentang IBS, aku terbuka buat entah via WA atau email. Tadi aku udah lampirin ya. Silakan nanti misalkan ada hal-hal yang ingin didiskusikan, nanti aku coba bantu ke Pak Profesor Maman, misal teman-teman yang emang membutuhkan hal itu gitu. Jadi terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Oke, langsung aja aku pimpin aba-abanya untuk didokumentasikan. Sebelumnya mau sedikit ngasih ucapan terima kasih ke Kak Huda karena makasih banget Kak Huda juga mungkin udah bersedia dari awal tadi ya sebelum ke statanya ngasih pemaparan juga kepada kita khususnya nih biasanya yang ikut walaupun ada juga Kak ada anak 2020 ada anak cuman mayoritas anak 2019 karena memang beberapa dari kita ada yang ngambil seminar ekonomi industri dan apa namanya Pak Maman juga sering kali ngebahas tentang penelitian Kak Huda gitu. Jadi kami harap semoga kedepannya Kak Huda bisa ngasih pemaparan lagi ilmu-ilmu yang lain ke kami anak-anak Hima SP dan mungkin ini sedikit apresiasi buat Kak Huda. Semoga sukses terus Kak kedepannya. Itu aja. Semoga hubungannya bisa lebih baik lagi dengan angkatan bawah. Terima kasih Kak Huda. Oke, terima kasih Kak Faisal atas sedikit patah dua katanya. Selanjutnya mungkin udah bisa aku pimpin aba-aba untuk fotonya. Oke, aku foto. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Nurul Huda dan Kak Faisal. Nah, sebelum mengakhiri acara kita siang hari ini, kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak mengabadikan kebersamaan kita siang ini nih. Jadi bagi para peserta yang belum on cam, yuk kita on cam dulu untuk mendokumentasikan acara. Kami beri waktu untuk teman-teman dan kakak-kakak yang mau siap-siap dulu sebelum on cam. Oke, yuk yang belum on cam boleh on cam.
Oke, langsung aja kita mulai sesi fotonya. Kepada tim teknis, boleh siap-siap. Untuk ini ada 2 slide. Untuk slide yang pertama, aku hitung 3, 2, 1. Oke, untuk slide kedua, yang belum on cam, boleh on cam. Aku mulai. 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk teman-teman dan kakak-kakak yang sudah on cam, yang sudah ikut meramaikan acara. Sekarang aku bakal umumin 2 penanya terbaik di acara SPN Tuek 2, Training IBS Data Online. Tadi sih aku merhatiin pertanyaannya udah bagus-bagus banget dan udah menarik ya, jadi lumayan susah juga nih nentuin pemenangnya. Tapi akhirnya kami berhasil menentukan 2 penanya terbaik. Oke, untuk penanya terbaik pertama adalah Kak Zakia, dan penanya terbaik kedua adalah Kak Insan. Selamat kepada Kak Zakia dan Kak Insan. Boleh kirim nomor handphonenya ke private chat aku untuk pengiriman hadiah. Oke. Nah, nggak kerasa banget ya, akhirnya kita sudah tiba di penghujung acara dan kita udah dapat banyak banget nih ilmu-ilmu baru dari Kak Huda. Sekarang marilah kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Saya selaku pembawa acara dan perwakilan dari panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian dan dalam acara masih ada kekurangan baik dalam berperilaku maupun bersikap. Terima kasih juga untuk para peserta SPN Tuek 2 Training IBS Data Online yang sudah menyempatkan kehadiran dan menyumbangkan antusiasmenya. Sekian dari saya, stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih semua yang sudah hadir. Makasih banyak Kak Huda, makasih James. Thank you, Kak Huda. Sama, thanks juga semuanya ya. Terima kasih Kak Huda. Terima kasih Kak Insan. Terima kasih Terima Kak kasih Kak Zaki. Huda dan yang sudah bertanya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih. Ada kru. Terima kasih. Terima kasih Otnil. Terima kasih Otnil. Semuanya. Krunya jelek. Absen. Halo.